Bahkan jadi jokes. Kalau gue kan sering ngejokes ini mah Rothschild tuh. Dan bisa jadi bener. Kan masa dunia seperti yang kelihatannya. Masa tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak seru. Masa yang kita lihat di media benar ada. Iya gak sih? Iya bener. Ini gak seru. Yang pasrah tuh Marx banget bro. Kan opium gitu ya. Iya. Wah anjir. Gue gak mau bilang soal opium itu ya. Malah seringkali yang crazy rich jarang muncul jadi influencer. Iya, jangan-jangan wah ini keras sih. Iya bener lah kayak kasus kemarin lah si Ika. Wah murah banget. Iya. Makanya gue selalu Kiyosaki banget anjir. Makanya gue selalu bilang Yok, lu sekarang kan punya duit dan lain sebagainya. Invest, ambil resiko, masih muda. Daripada nanti udah nikah, terus gak punya duit, terus selingkuh kayak kasus-kasus sekarang nih. Kan banyak yang kayak gitu. Iya. Yang udah miskin selingkuh lagi, aduh. Jahat banget lagi ya mulut gue lagi. Ya aduh gitu lagi lu. Iya. Respon lu anjir. Ya karena ada Rothschild. Oh iya bener juga ya. Udah kan mentok gak bertanya lagi anjir. Jadi salah siapa? Enggak. Harusnya gitu kan ya. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi bersama Yoga dan kalian sedang menonton 1% Podcast dalam format video. 1% adalah media edukasi life skills. Kita banyak ngajarin hal-hal penting banget yang belum atau enggak sama sekali diajarin di sekolah konvensional ya. Sekolah manapun lah. Betul. Intinya. Ada kayaknya sekolah. Iya tadi kita belum tahu. Iya, ada. Itu kayaknya terlalu keras. Mungkin gak diajarin di banyak sekolah. Di banyak sekolah intinya. Ya. Dan 1% sendiri tergabung di SP Kolektif ya. Sebuah ekosistem belajar yang bisa ngebantu lu untuk mencapai hidup ideal dan hidup terbaik versi lu sendiri. Nah, di segmen obrolan Gen Z kali ini gue bareng Evan, gue bakal ngebahas salah satu hal yang unik tapi sedikit sensitif soal apa itu kaya dan apa itu miskin. Kenapa orang bisa kaya dan kenapa orang bisa miskin. Ya. Kenapa tuh? Ntar dulu jangan dulu ntar kita mana lagi. Oke. Pertanyaan paling pertama dulu ya, yang paling dasar dulu Van. Menurut lu kenapa orang bisa jadi kaya walaupun dia semiskin itu? Itu deh sederhana dulu deh. Kenapa orang bisa jadi kaya? Berarti kita ngebahas kenapa, apa faktor atau alasan yang bikin ini orang bisa jadi kaya gitu. Betul, itu ya. Betul. Pertanyaannya ya. Ya walaupun dia miskin, berangkat dari miskin. Harus berangkat dari miskin. Iya, menurut pengalaman lu deh. Oke. Simpel sih. Karena dia mengakumulasi uang kan. Iya. Pertanyaannya bagaimana dia bisa mengakumulasi uang. Iya. Ya tergantung juga kayaknya mau cepet apa mau lambat. Sebenarnya kalau lambat itu tuh memang ya udah banyak banget lah kejadiannya. Bahkan ada buku yang Milioner sebelah lu gitu kalau nggak salah. Itu tuh buku nyeritain bahwa ya semua orang tuh bisa jadi milioner. Milioner versi Amerika ya. $1 juta. Dan itu artinya lu punya $1 juta tuh lu punya 15 M di aset. Which itu banyak banget yang gak bisa akses. Dengan nabung aja bisa. Jadi dengan lu nabung itu sebetulnya bisa lu menjadi kaya. Cuman lama. Kalau mau cepet gimana? Ya kalau mau cepet sih biasanya orang dari bisnis kan. Mark Zuckerberg kaya dari bisnis. Nah Mark Zuckerberg itu kan cepet ya. Tadi yang gue bilang tuh cara lama. Cara lama tuh ya lu kerja jadi apapun lu nabung seumur hidup gitu. Cara lama. Itu cara yang klasik umur 50 kaya gitu. Cuman siapa yang mau menunggu lama ya, apalagi Gen Z kayak kita gitu kan. Nah. Tapi emang harusnya bisa bro. Orang nabung bisa kaya. Bisa.
Nah kalau misalkan tapi kayaknya di umur 60 kan. Oh iya benar. Walaupun lama. Dia kebanting inflasi dan lain-lain, cuman terlalu riskan ya. Kalau stock market sih selama 100 tahun ke belakang selalu naik sih, tapi bro. Di umur tua lama. Tapi di umur tua lama gitu. Dan nggak tahu juga apakah stock market akan naik juga atau enggak. Iya. Itu cara lama, klasik gitu kan. Dan Gen Z mana mau gitu yang kayak gitu. Gen Z mah kan pengennya punya mobil di usia 30 gitu-gitu kan. Nah, kalau cara cepetnya adalah bikin startup atau bisnis. Itu udah jelas sih. Udah proven lah. Managing assets lah ya. Nah, kita bisa lihat contoh di Indonesia ada Ahmad Zaki, ada juga William Tanu. Orang-orang yang lahir dari humble background lah. Maksudnya middle atau lower class. Bahkan pernah jadi OP Warnet gak sih? Si William Tanu pernah tuh. Jadi ya simple sebenarnya cara buat jadi kaya. Ya kalau mau lama ya tinggal invest aja. Di reksadana atau di mana gitu. Kebetulan yang gue baca tuh dari reksadananya US atau indeks S&P ya. Atau kalau mau cepet ya sebagai Gen Z kan main cepet ya bikin startup, bikin bisnis. Tapi harus menyentuh jutaan orang. Resikonya gede tapi cuman lu bisa kaya di waktu muda. Oke, dan lu percaya orang bisa seperti itu walaupun semiskin apapun dia? Enggak. Enggak percaya. Oke, ntar kita bahas mungkin ya di faktornya. Iya. Tapi menarik sih. Memang nggak semua orang bisa bisa berbisnis sih, menurut gue ya. Gitu. Karena bisnis butuh banyak skill, butuh banyak knowledge. Dan kalau lu bilang apakah semua orang miskin bisa seperti itu? Dan gue diharuskan menjawab seperti motivator gitu. Harusnya iya kamu bisa gitu. Enggak sih. Gak bisa sih. Realistis aja gak bisa. Karena faktornya mungkin gak cuma bisnis doang ya bro. Kan di balik bisnis kan banyak faktor lain kayak misalnya. Betul. Mungkin ketangguhan lu. Terus belum kita bahas soal kapital. Iya. Iya ya kali jawaban gue yang kurang dari semenit bisa memecahkan misteri kekayaan atau kemiskinan. Bener sih. Bener. Oke. Nah kalau misalkan memang seperti itu ya. Berarti kan ada binary-nya nih. Binary maksudnya apa? Ada kebalikannya gitu ya. Atau mungkin ada mindset orang atau stigma orang dibilang. Ya kenapa sih orang miskin tuh tetap gitu-gitu aja. Bisa stuck atau bahkan cenderung miskin gitu. Nah coba lu lempar dulu pandangan lu soal itu. Kalau misalkan tadi orang kaya, bisa gue bilang gak orang kaya lebih gampang buat mengakumulasi. Sedangkan orang yang cenderung biasa aja, middle class atau yang justru di lower itu lebih susah gitu. Dan stigmanya adalah ya kenapa orang miskin tetap gitu-gitu aja, tetap miskin gitu. Nah menurut lu gimana? Oke, berarti tadi adalah cerita orang miskin yang bisa jadi kaya gitu ya. Yeah. Tapi kenapa banyak orang miskin yang tetap miskin juga? Betul. Itu yang ditanyakannya. Yeah. Oke. Ya simpel sih, mereka tidak melakukan cara untuk menuju kaya, berarti kan. Mereka pertama tidak menabung, jarang juga kayaknya. Orang miskin kayaknya cenderung stereotipnya malah sering ngutang gak sih? Iya bener. Tapi kan orang kaya juga ngutang bro. Itu nanti kita bahas deh. Maksudnya ngutang konsumtif mungkin iya, ya. Betul. Kalau to be specific. Bener sih itu, thank you banget udah diiniin. Bener orang kaya punya utang, tapi utangnya produktif seringkali. Ya, kalaupun utang konsumtif sesuai rasio. Orang miskin ngutangnya gak sesuai rasio biasanya. Iya, utangnya konsumtif. Betul. Bahkan gue sering banget lihat orang miskin nyicil motor gitu ya. Tapi kekayaannya tidak sebesar motor itu. Jadinya minus. Iya. Kekayaannya tuh minus. Jadi buat teman-teman yang gak tahu nih, kekayaan itu adalah ya HP yang lu punya, rumah dan lain sebagainya. Orang miskin tuh minus. Dan bahkan gak usah orang miskin, middle class aja minus. Itu rasio apa sih sebetulnya? Rasio utang ya atau rasio apa sih? Jadi kekayaan tuh ibaratnya semua hal yang lu punya kan. Kalau misalnya lu ngutang buat beli rumah, kan rumah masuk kekayaan lu. Tapi utangnya juga masuk dong. Iya betul. Nah kalau misalnya lu ngutang 1M buat beli rumah, sementara kekayaan sekarang lu cuma punya HP dan laptop dan lain sebagainya. Nggak sebanding dengan rumah tadi. Nggak sebanding dengan rumahnya. Minus gitu. Itu gak sehat ya harusnya. Itu sangat tidak sehat. Harusnya tuh ya paling 50% lah. Paling gede itu 50% harusnya. Kenapa? Karena kalau lu tiba-tiba income-nya hilang, lu tiba-tiba di PHK, ya lu bisa bayar dengan aset yang lu punya gitu. Makanya maksimal 50%. Bahkan beberapa ahli bilang 20-30% aja. Jadi gak usah orang miskin, middle class aja banyak yang terjebak. Iya. Lu pernah cerita kan waktu itu soal temen lu yang stres KPR gak sih? Stres KPR? Iya, dia KPR terus stres gitu. Bertahun-tahun kan, kejebak, kagak ya? Kayaknya bukan KPR dah. Apa? Mobil. Kayaknya beli mobil deh. Beli mobil ya? Lupa gue. Iya sotoy beli mobil terus tiba-tiba keluarganya ambruk.
Oh iya. Dan dia juga mobil. ambruk. Iya, mobil juga itu banyak banget yang ini. Bahkan gue sampai sekarang nggak punya mobil kan. Motor aja minjem dari Nandos. Gak dibawa lagi motornya. Nanti bisa dibawa ya. Iya, gue aja motor minjem terus mobil nggak punya gitu. Karena ya sadar diri sih kalau gue. Mungkin rasionya mungkin bisa jadi worth gitu beli mobil tapi kayak nggak urgent, nggak sehat banget. Ya. Iya. Dan banyak orang yang melakukan itu karena pamer. Iya, betul. Bro. Gitu sih. Jadi soal lifestyle juga dan lain-lain berpengaruh ya. Tapi iya. Apalagi anggapan umum apalagi Van kira-kira ya, kenapa? Lifestyle-nya maksa ya kan, itu satu tadi. Yang kedua malas aja sih. Faktor malas pasti ada. Orang miskin maksudnya ya ada juga yang miskin karena malas kan. Bukan malas sih. Kalau dari The Conversation dia bilang nerima, pasrah. Nah, ada yang pasrah, ada yang malas berarti. Berarti ada 3 nih, baru udah 3 ya. Lifestyle, malas. Kan ada yang malas, yang kayak sorry to say ya, misalnya ojek online gitu. Ada yang kerjanya ya udah cuma nongkrong doang, paling cuma 2-3 kali sehari. Itu juga ada sih. Meskipun yang didapat mungkin cuma. Tapi mungkin nggak harus ya. sama faktor selanjutnya tadi bro, karena pasrah mungkin jadi kesannya. Nah, yang ketiga ini kan mindset sebenarnya. Iya sih. Sama kultur ya nggak sih? Iya. Gitu. Kan ada orang yang nggak pasrah tapi malas aja. Emang ada ya? Ada lah. Nggak pasrah. Kan ada orang yang gue pengen kaya, ngeluh mulu gitu kan. Tapi nggak usaha. Tapi kalau dibahas secara faktor, kemalasan tuh apa? Kalau misalkan secara, let's say dari ilmu yang lo tahu, dari psikologis kah atau dari sosio culture, kenapa tadi asumsinya? Kenapa orang malas? Kenapa orang malas gitu? Kalau gue sih ngeliatnya justru karena yang pasrah tadi ya, asumsi gue gitu. Enggak sih. Oh enggak selalu. Pasrah itu kan mindset. Iya. Orang bisa aja rajin. Maksudnya petani bisa aja rajin dan ngebangun bisnis lagi. Yep. Tapi memilih untuk ya udah kayak gini aja. Atau tukang bakso gitu kan. Yang udah memilih untuk gini aja maksudnya. Memilih untuk gitu aja cukup gitu. Oke, siap. Iya, itu bersyukur kan. Ada juga yang pasrah aja, ya udah emang udah kayak gini, ya udah. Itu juga ada. Tapi sebenarnya orangnya nggak males, kerja keras kan. Oke. Tukang bakso emang nggak kerja keras menurut lo? Kerja keras sih. Tergantung justru sih. Lebih kerja keras dari kita. Bisa jadi sih, bisa jadi ya. Lebih kerja keras dari kita karena harus bangun jam 4 gini kan. Ngosrek bakso. Ngosrek dincang nah, daging. tapi kan ada tukang bakso yang bangun jam 10 gitu, terus kayak mager ya? Mager. Terus nonton TV, main Mobile Legend, itu kan juga ada yang kayak gitu. Yang males gitu. Tapi tadi belum kejawab faktornya apa tadi? Faktornya adalah banyak sih ya. Cuman kalau males tuh ngomongnya soal motivasi bro. Oke. Motivasi dari mana? Ya banyak. Kalau motivasi itu bullshit bro. Kagak bullshit. Emang ada gak kayak faktor gen gitu? Ada. Kepribadian tuh kan itu ini. lebih menarik tuh. Iya, kepribadian tuh kan ini apa namanya? Salah satu, lu tahu tes Ocean kan? Lu pernah tes Ocean? Tahu, cuman gue gak pernah tes. Jelasin dong. Bisa gak dijelasin? Dikit. Bisa. Apa gimana? Gue gak tahu. Salah satu aspek kepribadian dalam tes Ocean tuh kan singkatan. O-nya tuh openness, C-nya tuh conscientiousness, bla 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 lah. Iya. Nah, conscientiousness tuh apa? Conscientiousness tuh tekun atau enggak? Tekun atau enggak itu malas atau enggak sebenarnya. Oh, gitu. Jadi memang ada orang yang kepribadiannya memang malas. Emang malas, ada. Malas ngapa-ngapain, tapi of course plus minus. Kalau misalnya lo terlalu tekun dan misalnya digabung dengan banyak kepribadian lain ya, yang 4 tadi. Yep. Dan masing-masing kepribadian juga ada aspeknya bro. Yang satu itu ya conscientiousness tuh ada 5 aspeknya lagi. Yep. Kalau misal lu rendah, ya conscientiousness lu kan malas. Tapi lu jadi lebih mudah nongkrong, lu jadi lebih mudah untuk bergaul. Kenapa? Karena lu gak kaku bro. Jadi plus minus sebenarnya. Kalau misalnya orang sangat tekun, tapi dia gampang stres juga, N-nya itu di Ocean tuh neuroticism. Neuroticismnya tinggi, lu bakal baperan sama lu bakal ini. Nah kita cenderung milih yang neuroticismnya rendah sebenarnya. Kalau di 1% ya. Atau cemas gitu gak sih? Lebih ke cemas gitu? Lebih ke cemas. Pencemas. Tapi kalau neuroticism terlalu rendah, itu juga buruk juga. Kenapa? Karena banyak orang yang katanya neuroticism rendah terus meninggal karena penyakit. Karena dia gak stres kalau sakit. Kayak ya udah biasa aja. Oh gitu? Termasuk kakak tingkat gue waktu itu, salah satu mentor gue mungkin bisa dibilang. Tahun 2016 dia meninggal karena DBD. Karena santai-santai aja, demam ya udah. Oh, les gitu meninggal, santai. Padahal pinter bro. Conscientiousness-nya tinggi juga. Dia jadi ketua ospek. Coba gini deh, sekarang kalau misalkan gue tarik lagi ya. Kalau misalkan ditanya secara background dan faktornya lagi kalau secara radikal, itu apa aja? Banyak gak dari keluarga dan lain-lain? Atau memang itu kayak semacam takdir gitu loh? Ini menarik sih. Bisa jadi, karena bisa jadi genetik. Bisa jadi ya. Kayak lu bisa jadi born
that way gitu. Berarti takdir gitu? Enggak juga, tapi kalau ngomongin genetik kayak misalnya gini deh, lu lahir LGBT misalnya, lu homo lah. Anggap aja lu homo ya. Tapi lu hidup di pesantren gitu. Apakah lu bakal homo? Mungkin iya ya. Kalau misalnya ada yang homo lagi. Tapi kalau lu hidup di tempat yang sangat menolak homoseksual dan sebagainya, mungkin lu gak bakal jadi homo. Oke, ada faktor X ya. Jadi ada faktor lingkungan juga. Sama kayak lu berbakat piano deh. Kalau lu gak pernah main piano seumur hidup lu, ya jadi kalau ngomongin soal genetik atau lingkungan, cara buktiinnya susah juga. Iya susah, karena ada faktor X ya. Oke, baik lagi tadi pertama soal aset. Iya tadi kan konsumtif kan, beli aset konsumtif. Lifestyle, males. Terus males ini tadi kita ekspor di kepribadian juga kan. Iya benar. Ada yang pasrah. Pasrah belum kita bahas lagi, pasrah. Belum kita bahas tuh. Berarti emang kecenderungannya ini mungkin bagus sih menurut gue sih yang pasrah. Yang pasrah tuh Marx banget bro. Kan opium gitu ya. Iya. Wah anjir. Gue gak mau bilang soal opium itu ya. Tapi gue gak setuju. Kenapa? Karena si pasrah ini itu kan artinya merasa cukup. Bagi gue sih ya. Bagi gue sih gitu. Bukan dia menerima kemiskinannya. Betul, menerima. Dan dia gak ngerasa gue udah lah gue iya. mau ngapa-ngapain susah. Tapi kan dia kan gak cukup harusnya. Kalau misalkan gue siapa yang bisa menentukan standar cukup? Betul. WHO anjing. Kayak WHO. Apa World Bank. Bodoh amat sama World Bank standarnya. Gue mah. Yeah, mau hidup $2 sehari juga. Oke. That's my opinion sih. Yeah. Tapi of course itu bisa ngebantu lah World Bank itu. Cuman menurut gua kalau ada orang hidup di bawah $2, anggap aja petani deh. Kalau dia merasa bahagia ya why not? Menurut gua sih gitu. Tukang bakso gitu misalnya yang atau abang ojol gitu ya yang ya udah. Mungkin dia memang malas juga tapi kayak di mindsetnya kalau nerimo sih gua lebih respect ya daripada yang kayak ngeluh-ngeluh terus nggak ngapa-ngapain gitu. Oh gitu. Gue sih gitu. Jadi kalau lebih baik lu nerimo tapi lu bahagia gitu. Dibanding yang ngeluh terus. Iya nerimo kan bahagia kan harusnya. Bisa gue debat gak bahagia juga sih bro. Cuman kayak gini kayak ngerasa ya udahlah mau ngapain juga gitu. Kan mungkin ada di sisi. Gue juga pernah kayak gitu kok kayak udah ngerasa gak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah. Ya udahlah kayak tapi lu bahagia menyerah gitu. Ya kagak lah. Oh. Berarti mungkin yang satu pasrah, yang satu apa ya? Ikhlas kali ya. Yang lebih bahagia, yang tonnya bahagia dan positif. Ikhlas. Mungkin yang gue sebut tadi ikhlas deh. Ya udah, gue revisi. Berarti kalau pasrah, yang tonnya negatif. Learn helplessness lah kalau bahasa psikologinya tuh kayak ya udahlah, mau ngapa-ngapain juga. Ya berarti kan itu kayak pasif gitu ya nggak sih? Iya betul. Tapi kalau ikhlas kan kayak ya udah lu ikhlas dengan keadaan dan nggak apa-apa mau hidup 20.000 sehari dan ternyata nggak apa-apa juga misalnya. Iya sih. Tapi kenapa ya gue ngerasa tuh kalau misalkan pasrah gitu jadi kayak semacam hal yang itu masalah yang nggak bisa diketahui dia gitu loh bro. Kayak menurut dia itu paham. Menurut dia itu nggak masalah. Iya. Tapi menurut standar ideal atau bahkan standar kecukupan standar itu tuh nggak masuk gitu. Yang tadi lu bilang 20.000 sehari emang cukup sekarang bro. Ya itu juga sih kan maksudnya. Kan banyak orang kayak gitu. Dia ngerasa iya. Ya gue cukup dan lain-lain. Dan apa belum kita bahas soal denial atau apa. Tapi kalau misalkan deal standarnya gila dia masuk dalam kesenjangan banget. Bahkan hidup gak layak bro. Iya. Tapi bagi gue sih layak atau enggak. Ya of course ada standar objektifnya kan. Iyalah. World Bank. Gue tadi nyebut WHO lagi salah. WHO mah gak ada hubungannya itu mah. World Health Organization. Kesehatan. Ada mungkin kalau misalkan kita bahas sanitasi mungkin ada. Kesejahteraan dan sanitasi ada lah ya. Cuman anggap aja World Bank lah yang gue tahu tuh $2 kalau nggak salah. Kalau salah tolong koreksi atau kalau udah berubah ya. Iya. Menurut gue sih kalau orang memilih untuk hidup di bawah standar itu ya so be it gitu. Kayak misalnya gue nggak tahu sih ya biksu hidup berapa ribu sih sehari kalau jadi biksu. Bro jangan sama biksu dong bro. Iya tapi kan sorry to say ya secara kesejahteraan mungkin cenderung lebih rendah gak sih ekonominya? Iya cuman lebih kaya spiritualitasnya dibanding lo dan gua. Iya tapi kan itu maksudnya orang yang memilih untuk miskin gitu. Iya betul. Miskin dalam tanda kutip ya. Karena jadi definisi miskin berubah mungkin kalau biksu. Iya betul. Sekarang gini deh gue pakai contoh kasus Nandos dari kecil. Udah ada di lingkungan yang kumuh. Padet. Akses sanitasi jelek dan lain-lain. Ya itu faktor struktural. Betul. Nah dia ngerasa kayak Nandos ketawa. Nah terus Nandos ngerasa ya udahlah gue cukup. Ya udahlah gue yang hidup emang kayak begini harus gimana gitu. Yang tadi yang nerimo tadi. Tapi ternyata pas dilacak dia ngerasa cukup. Tapi nggak masuk standar cukup yang ideal tadi gitu. Nah maksud gue berarti harusnya kalau kita mendebat soal pasrah tadi itu jadi semacam ini dong harusnya hal yang
yang aneh menurut gue gitu loh. Kenapa aneh? Iya karena harusnya dia punya knowledge untuk mencapai ininya gitu loh, kelayakannya tadi gitu. Harusnya menurut gue harusnya dia walaupun dia tahu dia kurang, seenggaknya dia punya knowledge kalau dia tuh hidup nggak layak gitu. Nah ini salah struktural sih. Iya. Oke, boleh sih poinnya. Karena udah ada di riset sih. Tapi kalau Nandos ikhlas nggak masalah menurut lo? Ya nggak masalah buat dia, cuman buat kelayakan hidupnya masalah menurut gue, buat kesehatannya, buat dan lain-lain. Tapi lu respect decisionnya Nandos kan untuk tetap miskin. Iya karena kan susah bro. Itu kan kalau misalkan dibahas secara lanjut kan struktural dan mungkin dia bakal susah dari keluar itu. Cuman kan yang jadi ironisnya dia menerima hal itu, tapi standar bilang dia nggak cukup dan kalau dibilang ironis iya sih, ironis. Harusnya gitu. Dan apakah petani dan lain sebagainya yang memilih untuk ikhlas gitu di level itu ironis? Setuju gue. Karena mereka bisa mencapai lebih, cuman tidak kan. Iya. Sementara di zaman sekarang orang berbondong-bondong kan untuk jadi lebih. Dan bahkan banyak yang sudah lebih dari awal pengen lebih lagi. Iya. Akhirnya mengambil lahan si petani, mengambil, ya itu ironis memang. Jadi gue tuh kalau bahas ini paradoks gitu bro. Jadi di sisi lain memang struktural dan solusinya tuh susah. Iya. Tapi di sisi lain kan dia juga kayak merawat paradigma itu, merawat ideologi itu bahkan ke anak-anaknya, bahkan ke sekitarnya gitu. Lu merasa itu salah? Kalau gue sih enggak sih. Tapi ironis ya. Tapi ironis, gue bilang gak dibilang salah juga. Kayaknya gue jahat banget. Itu gitu. Pilihan dia kan. Pilihan dia, tapi dia juga. Jadi salah siapa? Enggak. Harusnya gitu kan ya. Tapi sistem pendidikan mungkin. Kalau mau nyalahin ya. Sistem pendidikan, terus juga mungkin sistem kapitalisme, ya nggak sih? Iya. Yaudahlah kita setuju berarti kalau soal pasrah tadi dan ikhlas. Ya memang menyebabkan kemiskinan dan ironis juga. Ironis ya. Cuman ya udah itu salah satu faktor kan. Oke. Tadi ada faktor baru bro, struktural kan? Itu belum kita bahas. Iya struktural juga. Kita baru bahas kebanyakan internal malah tadi. Betul. Tadi gue mau mancing dulu faktor keluarga. Maksudnya struktural nggak berarti? Harusnya struktural ya. Struktural tuh anggap aja faktor eksternal ya masuk. Faktor keluarga. Keluarga ya. Iya. Lifestyle enggak ya? Lifestyle tadi udah kan di. Nggak masuk struktural ya berarti? Kagak lah, lifestyle kan dia sendiri yang nentuin. Tapi kalau pasarnya tadi menyebar dan dirawat itu menurut gue udah masuk struktural. Itu kultur berarti bukan lifestyle. Iya, tapi menurut gue itu udah struktural gitu loh. Bisa jadi. Jadi semacam mengakar gitu kan. Bisa jadi kayak orang Jawa yang memang stereotipnya seperti itu, orang Padang yang seperti itu yang cenderung pergi kan. Iya. Ya itu adalah kultur kan. Oke, bener. Budaya yang dirawat dan tidak salah tentunya. Ironis ya. Tapi kalau dibilang bikin miskin atau enggak, mungkin ada alasannya ke sana. Lu pernah belajar ini enggak budaya bikin miskin gitu? Budaya bikin miskin? Iya, jadi kayak budaya Indo tuh cenderung membuat kita jadi lebih pasrah, lebih apa. Gua enggak pernah dengar datanya sih sejujurnya ya. Cuman kalau dari asumsi gue kayaknya ada ngaruh deh. Pernahnya dalam faktor geologis kayak lingkungan dan lain-lain. Dan ini balik tadi kita belum bahas yang soal Miles tadi ya. Itu kan juga banyak faktornya, nggak cuma dari knowledge dan lain-lain kan. Tapi kayak faktor lu hidup tinggal. Iya. Itu kan juga berpengaruh gitu. Tapi kita balik lagi tadi yang soal keluarga, bro. Jadi di riset ini bilang bahkan lu kerja keras sekeras apapun, itu bakal kasarnya bullshit lah. Kalau misalkan keluarga lu fuck up. Setuju. Kalau keluarga lu fuck up. Ya gue setuju sama ini riset bisa dibahas sama kurikulum sih. Tapi gimana? Kan riset itu bilang, tadi kita diskusikan di balik layar, bahwa lu nih, perseners nih, lu kerja sekeras apapun, tetap nama keluarga, bukan nama keluarga gitu ya. Entah itu nama belakang lu, kalau di Inggris, kalau di sini mungkin ya sifat keluarga lu, itu akan membawa lu ke jurang atau ya naik ke atas gunung. Kenapa gue setuju sama itu? Kan ibaratnya gini, lu kaya nih, misalnya ya Yok, lu kan founder udah Washmetric, si paling Gen Z gitu anjir kan. Lu bilang kaya bro, enggak. Ya anggap aja lu udah founding 2 soon to be big business lah ya. Anggap aja lu udah jadi 2 itu. Tapi kalau keluarga lu misalnya tiap bulan anggap aja membebani lu gitu, mungkin lebih dari sekarang misalnya, anggap aja 50% gaji lu harus ke keluarga. Ya kesempatan lu untuk jadi makin kaya atau untuk bikin bisnis lebih cepat kan jadi berkurang. Terhambat, bukan berkurang ya, terhambat. Nah, betul. Berkurang lah, bener, terhambat, bener. Berkurang.
Dan bukan berarti nggak bisa memang. Bisa, mungkin akan lebih lama tapi. Gitu. Jadi gue setuju kalau masalah itu. Tapi kalau keluarga lu suportif, nggak minta-minta, terus juga nggak yang gimana-gimana, bahkan nge-support dengan dana dan lain sebagainya, mungkin lu bakal kaya lebih cepat. Bakal ngambil resiko lebih banyak, ya kan? Dibandingkan dengan yang keluarganya B aja, cenderung B aja atau marah-marahin bahkan toksik gitu. Iya sih. Kita kayaknya pernah bahas riset juga bro di mana? Di meeting konten. Kalau salah Danang yang ngomong deh, katanya kalau orang tua yang kaya tapi nggak pinter itu bisa bikin anak sukses kalau nggak salah. Tapi kalau dia pinter doang tapi nggak kaya itu nggak bikin sukses. Ingat nggak? Gua nggak inget sih. Tapi kalau kita bahas gimana bro? Apakah memang ternyata sebenarnya tuh betul baik lagi soal akses tadi dan kapital yang lain buat mengakumulasi aset. Nah kalau ngomongin bedanya orang tua kaya sama orang tua miskin atau keluarga kaya sama keluarga miskin, kan yang beda bukan cuma di duit. Setuju nggak? Betul. Ya kan? Ini hal kasat mata yang orang kadang nggak lihat. Kadang orang tuh mikir, oh dia kaya, punya duit banyak. Padahal duit nggak sengaruh itu menurut gua. Yang ngaruh sih. Serius? Iya, cuman maksud gua kalau dibilang faktornya gitu. Duit doang, nggak bisa gitu loh. Kayak misalnya bayangin aja gini, orang dapat lotre 1 triliun gitu. Miskin lagi kan? Banyak. Betul. Bahkan artis-artis, influencer, kita udah sering bahas atlet, 70% gitu atlet. Pas pensiun miskin, bahkan harus jual-jual apa namanya? Oh itu yang kasus di mana? Sidoarjo apa mana bro? Yang dapat? Iya. Yang dia ini yang tahu tapi gue gak tahu nama, gue lupa namanya. Iya. Itu kan juga mungkin berpengaruh. Jual uang piagam atau apa gitu, gue lupa. Oh medali. Tanah kok? Tanah hasil tanah, sengketa tanah dibeli sama Pertamina kalau nggak salah. Oh gitu. Tiba-tiba kaya tuh daerah pada beli. Tuban. Kalau itu Tuban. Benar beli merek. Gue pikir ngomongin atlet. Beli Fortuner, beli apa yang lain. Iya. Itu tuh justru ini loh bro. Kalau boleh tahu ya, kalau misalkan gue analisis, lo tau gak yang bertahan tuh orang yang punya warung anjir, yang bisa mengakumulasi. Orang-orang yang gitu beli liabilities. Beneran yang ini beneran terjadi. Bro, terjadi. Okay. Yang bertahan tuh yang punya warung. Iya. Oke. Make sense. Kan? Make sense karena itu apa emang cara mengakumulasi kekayaan bukan dengan orang dikasih duit. Anggap aja gini deh, seluruh dunia orang miskin misalnya ya, kan ada orang miskin ada orang kaya. Orang miskin kita kasih duit 1 triliun. Kalau mindsetnya tidak upgrade dan lain sebagainya gitu, banyak faktor lain selain uang kan, itu bakal habis. Oke, balik lagi ke yang tadi ya, duit tuh di keluarga kaya bukan salah satu faktor yang, ya itu faktor yang signifikan, tapi bukan satu-satunya. Tentu ada koneksi, ada juga mindset, ada juga manner yang lo diajarin dari kecil, ya nggak sih? Kayak ya terus juga ada lagi barang-barang. Gitu. Makanya kalau di Inggris semua kapital sih. Keluarga kaya itu tuh kalau lu lihat furniturnya klasik coy. Bukan yang lu beli di IKEA kayak gini. Parah lu. Klasik furniturnya. Jadi tinggal ngambil aja di gudang yang udah puluhan tahun, ratusan tahun. Kalau lihat keraton-keraton gitu, kan cenderung udah tua kayunya tuh, tapi kayu yang sangat berkualitas. Jam tangan, boro-boro pakai Xiaomi kayak kita sekarang kan, tapi pakai jam tangan klasik Rolex tahun 1800. Jadi mereka tidak perlu membeli. Rumah juga biasanya udah ratusan tahun dari turun temurun. Jadi kalau dibilang orang kaya itu yang lebih dari mereka hanyalah uang, wah salah besar. Mindset, koneksi, bahkan sampai furnitur. Sampai baju bahkan, kan turun-temurun juga kadang. Bahkan nutrisi ya? Ya itu juga yang lain tuh, nutrisi. Kan itu ngaruh ke gimana dia berpikir. Cara makan. Yang cenderung lebih mudah gemuk kan ironisnya ya. Kalau kita lihat yang terjadi sekarang adalah miskin dan middle class. Orang kaya tuh lu sadar gak sih seringkali kurus? Lu setuju gak dengan statement itu? Orang kaya tuh seringkali ideal badannya atau kurus? Jelas sih kalau itu. Lu setuju yang dengan statement itu? Yang gue lihat juga sama. Gue gak punya datanya tapi gue sering baca dan gue sering pengalaman berinteraksi. Kalau ada temen gue paling gemuk tapi orang tuanya kagak. Orang tuanya kurus dan lain-lain. Gitu. Ya, berarti bro asumsinya pun kalau misalnya kasarnya berarti lu sebanyak apapun lu punya duit dan lu background lu kaya itu gak menentukan. Sebenarnya gak menentukan lu bisa sukses. Money can buy wealth but it doesn't buy class. Iya, jadi lu gak bisa membeli kelas dengan uang. Gitu. Bahkan kelas sosial maksudnya ya, sorry. Iya, kelas dalam hal manner juga sih. Apapun. Itu kan quotes yang you can have money but you cannot buy class kalau gak salah. Quotesnya itu. Kayak ya itu, lu kalau lihat ya
Mungkin sekarang kan udah terdemokratisasi nih. Iya betul. Kekayaan tuh. Jadi kayak orang-orang kayak gua mungkin yang lahir di middle lower class family bisa sedikit banyak naik lah. Yep. Dan banyak juga mungkin yang income-nya naik. Tapi kalau lo lihat kan ada istilah OKB ya. Kan cenderung alay. Sorry to say ya, tapi cenderung alay. Kayak misalnya pakai baju logonya gede. Betul. Kemarin gue baru bahas konten itu. Cenderung flexing. Cenderung value-nya adalah flexing. Karena di situ argumennya dia butuh validasi. Karena baru masuk kelas tertentu. Betul, butuh validasi, butuh achievement dan lain sebagainya. Sementara orang yang beneran kaya malah menyembunyikan. Malah pengen private. Kenapa? Karena takut dimintain utang. Takut Anjir. Iya takut dimintain uang dan lain sebagainya. Takut dijahatin, bener. Jadinya malah seringkali yang crazy rich jarang muncul jadi influencer. Iya, jangan-jangan wah ini keras sih. Ini kan di video udah sempat dibahas, influencer tuh atau orang yang terkenal dan memamerkan kekayaan, entah satu beneran kaya, dua dia menggunakan itu untuk keuntungannya dia, untuk ngejual sesuatu. Iya bener lah, kayak kasus kemarin lah si Ika. Wah murah banget. Iya. Semalam gue juga baru ngeliat tuh ada influencer lucu banget bro. Dia lagi naik pesawat, foto di kabin bisnis, terus balik lagi ke kelas ekonomi. Oh gitu. Jadi yang diposting yang di kabin bisnis. Ya branding segalanya mungkin ya di zaman sekarang. Untuk middle class mungkin. Oke, kita udah banyak belum tadi bahas keluarga. Apalagi yang belum kita bahas di keluarga? Pendidikan. Tadi kita bahas keluarga ya. Kita faktor keluarga tadi. Pendidikan juga belum. Tadi kan bahas kapital ya. Ujung-ujungnya bakal tadi pendidikan sih bener ya. Tapi pendidikan yang seperti apa? Apakah pendidikan yang memang knowledge untuk melibat gandakan uang gitu? Betul. Yang diajarkan Kiyosaki. Betul bro, betul. Kiyosaki. Boleh lah dikit lah. Jujur gue gak suka Kiyosaki ya. Makanya gue males bahasnya. Karena lu suka Kiyosaki ya udah. Tapi bener, knowledge yang diberikan Robert Kiyosaki itu kayak walaupun dasar sih. Ya walaupun dasar itu kayak make sense gitu. Kenapa gak suka? Karena nge-pop kah? Gue gak suka sama personalitinya kayaknya. Robert Kiyosaki. Oke. Kayak dia berusaha ngejual sesuatu gitu loh. Kayak fake guru gitu. Kayak ngapain lu tetap jualan buku gitu loh. Kalau lu bener. Kalau udah kaya ya udah, gue sih gitu ya. Ya tapi itu selera lah bro. Iya oke. Tapi tadi balik lagi ke soal keluarga. Tadi kan berarti knowledge soal mengakumulasi kapital kan dan lain-lain. Tapi Ray Dalio juga jualan buku deng, sorry. Gue ralat bukan masa jualan bukunya ya. Tapi jualan kursus gitu-gitu kali. Kayak scammer gitu. Dan pernah juga gue lihat berita si Robert Kiyosaki tuh nge-scam gitu. Maksudnya dia gak sekaya yang dia klaim. Oh gitu? Jadi gosipin orang ini. Iya sih, ya udahlah. Ya tadi soal keluarga, berarti kan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang memang menunjukkan atau hal-hal tertentu yang bikin dia bisa mengakumulasikan kapitalnya. Betul, kan? Personal finance sih. Personal Dan finance itu nggak diajarin di sekolah ya, personal finance tuh. Apalagi? Sama ini sih, mungkin kalau bahas mental health ya, ini juga riset di sini kecenderungan keluarga yang dalam kesenjangan itu lebih keras bro. Iya, yang miskin memang cenderung lebih mudah stres, lebih mudah dia depresi, lebih sering terkena gangguan kesehatan mental. Kenapa? Karena nggak punya duit lah. Dan itu jelas faktor ya. Kalau bahkan di sini bilang katanya faktor kemiskinan dan kekayaan juga soal kesehatan mental sih. Jelas. Ya kalau lu nggak mentally stable, gimana mau ngatur bisnis, gimana mau mengakumulasi kekayaan atau mau invest di tempat yang tepat instead of misalnya beli mobil gitu. Iya, harusnya. Kayak di Tuban gitu kan. Jadi mendingan invest. Ya kalau gue sih gue dapat 10 M gue langsung pensiun. Bener sih. Gue pensiun aja bikin rental PS. Emang cukup ya 10 M? Cukup. 10 M tuh kalau simple ya deposito. Deposito tuh berapa persen sih? 5 ada gak? Enggak, 3 atau 2 ya? Setahun. Ya anggap 3 lah ya. Atau 2 lah ya. Kita paling rendah ya. 2% dari 10 M berapa coba? 200 sama 2 M. 200 juta. Bentar gue mikir. 200 juta. Matematika gue jelek. 200 juta ya? 200 juta. Iya. Setahun 200 juta. Lu dapet duit 10 M, lu bisa ngasilin 200 juta per tahun. 200 juta bagi 12 berapa? Lebih dari 10 juta itu. Itu gaya hidup yang di Indonesia mah mantep. Coba, tapi orang-orang Tuban malah beli mobil 2 biji. Yang ada pajaknya gede, progresif lagi kan kalau beli 2 atau 3. Fortuner cuy, Innova. Iya. Gede. Sementara asetnya hilang, sawahnya. Ya udah gimana? Mau protes juga gak bisa. Kan itu. Ya mereka kan protes akhirnya.
Iya, protes. Ada demo dia ke Pertamina. Cuman ya, iya. Tapi kalau nyalahin mereka sepenuhnya juga nggak bisa juga kan. Karena kan masalah pendidikan itu. Ya itu faktor pendidikan, benar. Pertama mungkin kalau bahas pendidikan, kalau harus menyalahkan mungkin ya. Misalkan harus buat menyalahkan mungkin pendidikan yang domestik mungkin keluarga ya. Pendidikan keluarga. Harusnya bisa jadi faktor dong kesalahan. Betul. Harusnya. Pendidikan formal. Sama formal kan jelas. Yang dimana itu bisa dibilang kita nggak dapat. Nggak dapat sama sekali. Yang didapat adalah nabung. Padahal nabung itu pemecah inflasi. Bukan pemecah. Lu bakal kena inflasi banget kalau nabung doang kan. Paling pas SD nabung gak sih? Nggak reksadana ya. Oh bener sih. Gue tuh dulu SD kan ada tabungan gitu bro. Iya gak sih? Itu kan yang bikin kita jadi kayak oke, kumpulin duit. Padahal orang kaya cara mereka dapetin duit bukan dengan ngumpulin, dengan invest. Makanya gue selalu Makanya gue selalu bilang, Yok, lu sekarang kan punya duit dan lain sebagainya. Invest, ambil resiko, masih muda. Daripada nanti udah nikah, terus nggak punya duit, terus selingkuh kayak kasus-kasus sekarang nih. Kan banyak yang kayak gitu. Iya. Yang udah miskin selingkuh lagi, aduh. Jahat banget lagi ya mulut gue lagi. Ya aduh gitu lagi lu. Iya. Respon lu anjir. Enggak tapi banyak kan. Maksudnya udah fuck up lu bikin fuck up lagi. Kita gak usah lihat yang orang-orang besar, influencer atau orang terkenal. Maksudnya orang-orang yang ini deh. Kan banyak template nih. Suaminya nganter istri terus mancing. Istrinya kerja di pabrik. Suaminya selingkuh sama siapa gitu. Itu middle class pasti ya. Middle to low ya. Lower class. Kalau pabrik mah udah jelas atuh. Iya sih bener lah. Ya meskipun gak selalu, cuman ya itu kadang orang udah fuck up makin fuck up lagi. Makanya buat teman-teman yang masih muda, selama masih muda sih dan bukan sandwich generation, silakan ambil resiko setinggi-tingginya sih menurut Aing. Apalagi kalau orang tua punya rumah, masih ada kerjaan, you can go back to your mom's house every time bro. Kayak lu bisa balik lagi kapan aja gitu kalau lu gagal. Lu bisa ngegembel di Bali misalnya 4 tahun. Lu balik lagi masih fresh start aja. Betul. Beda dengan kalau udah punya istri ya. Lagi. Kalau udah punya istri anak, mungkin gue akan menyarankan hal berbeda kali. Tapi ini bukan saran finansial guys. Silakan teman-teman tentukan resiko sendiri. Gue jadi berpikir soal faktor resiko tadi bro. Tapi kalau misalkan dibahas resiko kan, kalau misalkan kita lihat faktor background dari lower class juga. Iya betul. Misalkan kita menyarankan dia buat mengambil resiko gitu. Betul, makanya tidak disarankan buat sandwich generation, buat yang orang tuanya rumahnya ngontrak, buat yang orang tuanya nggak kerja, itu kayak sangat tidak disarankan. Bukan sangat tidak disarankan, mungkin lebih hati-hati kali ya. Ya tergantung rasionya sih, kita balik lagi tergantung rasionya lagi. Mungkin kalau kondisi gua cukup privilege. Bapak emak gua kan PNS kebetulan. Jadi kayak ya udah gitu. Maksudnya mereka aman lah. Gak usah gue pikirin apa-apa kecuali mereka tiba-tiba ada utang gitu. Oke. Ya karena ya paradoksal lagi kalau kita menyarankan ambil resiko. Tadi bener sih kalau gak sandwich dan lain-lain ya fuck up juga lah kalau gak ada knowledge. Iya. Kalau gak ada itu struktural juga kan kita sering bahas. Iya kayak lu lahir lu kan gak bisa milih lu mau di keluarga yang. Bukan yang itu tapi yang apa yang mana? Yang soal keputusan untuk menginvestasikan gitu yang mungkin yang kalau lower mindset class, itu ya. Lower class kan lebih takut, lebih hati-hati. Lower class pasti takut karena besok bingung mau makan apa kan. Iya betul. Gitu. Middle class juga takut karena pengennya independence. Untung gitu. Sama untung kan pengennya cepat untung. Pengennya gitu. Cepat untung juga apalagi Gen Z. Iya benar. Iya. Wah banyak banget anjir. Banyak lah contoh kasus yang mana misalnya nih masih grinding nih ya. Bisnis gitu. Teman-teman diajak join gak mau. Tapi pas udah bisnisnya gede pada mau join itu banyak banget kasus gitu. Sering denger gue. Kayak ya itu middle class. Tapi gak bisa nyalahin juga. Karena mereka memang punya bebannya masing-masing juga kan. Tapi lagi-lagi kalau middle class gak ngambil resiko akan susah untuk naik ke atas kan. Susah buat punya high income lah kalau resikonya gak diambil. Iya bener. Kalaupun gak mau ngambil resiko, biasanya jalurnya panjang. Kayak misalnya lu ikut bootcamp dulu, apa dulu gitu kan. Baru punya knowledge, baru akhirnya kerja di tempat orang. Tapi lagi-lagi penuh dengan resiko juga. Kerja di tempat orang, bootcamp dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Lagi-lagi solusinya balik lagi ke bisnis sih. Ini kayak kapitalistik banget tapi gak tahu. Ya selama kita hidup di dunia kapitalis, bisnis is the key gitu. Harus berani ngambil resiko. Harus berani juga untuk. Tapi kita harusnya punya solusi lain sih ya. Oke misalkan bisnis punya kapital tuh oke. Tapi harusnya kita bisa ngasih solusi lain juga sih. Tapi nanti. Ya, itu kan solusi 1% sebenarnya dan kurikulum gitu kan. Cuman kayaknya kita bisa coba kasih solusi lain. Tapi sebelum solusi kita bahas faktor dulu tadi belum kelar. Oke. Habis keluarga apa kira-kira ya? Tadi kan kalau keluarga berarti ada hubungannya sama historical. Tadi keluarga tuh kan banyak kapitalnya kan. Iya kapital pendidikan. Udah dibahas.
Udah kayaknya tadi kan kapital ke ke koneksi, ke pendidikan yang oke. Setelah keluarga berarti apa? Ya sistem sih, kapitalisme ini sendiri yang memang mengkayakan orang kaya, orang miskin tetap miskin meskipun alhamdulillahnya sekarang akses terbuka kan. Iya bener. Setidaknya akses informasi lah. Lu mau lahir dimanapun selama lu ada internet, lu bisa jadi apapun yang lu mau lah. Iya sih, tapi jadi kan kalau dibahas ditarik, kita kan nggak bisa menafikan atau nggak bisa tutup mata sama faktor struktural kan bro, harusnya. Betul. Gitu, struktural. Kayak sekarang gue jadi percaya sebenarnya sama-sama seimbang gitu. Jadi walaupun non struktural lu oke, tapi kalau struktural lu jelek, ya tetap aja lu bakal susah, bakal fuck up gitu. Iya. Menurut gue, kalau struktural lu bagus, akses dan lain-lain, tapi kalau secara non struktural, let's say dari semangat lu, dari visi misi dan lain-lain jelek kan bakal buruk. Ya juga itu gitu. yang orang kaya ke miskin tuh kalau itu. Gitu. Iya. Nah tapi setuju gak sama statement gue tadi? Jadi kayak dalam satu sisi atau dalam satu ranah tertentu gitu, itu dua-duanya tuh saling melengkapi. Atau menurut lu yang paling jelas atau bukan paling jelas tapi kayak apakah memang faktor struktural itu bisa kalah dengan yang non struktural gitu? Oh. Jadi kayak orang tuh bener-bener ya udah bisa merubah nasibnya atau memang ternyata faktor struktural sangat jadi penentu gitu bro. Ini nangkap gak? Nangkap. Ya gitu sih maksud gue. Gimana ini tergantung hoki sih. Ada faktor ketiga kayaknya hoki. Lucky. Iya. Bener. Karena kan sering banget ya bro. Kita lihat orang yang kaya goblok gitu tapi punya modal. Ya udah tetap kaya juga. Iya gitu sih bener sih. Banyak banget yang kayak gitu dan itu tidak bisa dipungkiri gitu. Meskipun ada juga orang kaya yang jadi miskin kan. Itu yang gue ngerasa mungkin gak adilnya kali ya. Kadang-kadang juga sedih juga gitu. Kenapa orang-orang teman-teman gue misalnya yang pinter gak bisa jadi kaya. Tapi kayak ada orang yang lahir hidup terus hidupnya kaya terus gampang aja gitu. Gitu sih. Jadi faktornya hoki. Tapi itulah ketidakadilan yang terjadi ya mungkin. Itu yang bikin sebel sih. Ketidakadilan itu dimana faktor struktur lebih tinggi, lebih besar. Meskipun gak selalu. Gue tuh yang sebelnya itu bro. Sebenarnya kalau misalnya kesenjangan oke lah. Menurut gue kalau misalkan level kelas ya sometimes gak masalah. Cuman kayak kelayakan hidup tuh gak banget gitu menurut gue. Oh iya. Kayak gizi dan lain-lain. Oke lah misalnya lu kayak gak mungkin semua orang kaya gitu menurut gue. Gak mungkin semua orang miskin juga. Pasti ada struktur sosial. Pasti ada level lah. Pasti ada level kekayaan dan lain-lain. Cuman menurut gue yang gak bisa. Kalau idealis gue ya. Yang gak bisa ditolerir tuh itu akses terhadap kelayakan hidup. Akses pendidikan. Hak asasi kan basically. Iya bener hak dasar hak tuh. Untuk hidup. Hak untuk gitu. Bahkan kalau ada hak untuk makan gak sih? Iya. Itu ada gak sih hak untuk makan? Harusnya ya gizi yang baik. Gizi yang baik kan. Mendapatkan gizi yang baik gitu. Iya sesimpel makan. Lu setuju emang? Argumen gue setuju. Setuju lah. Walaupun ada kesenjangan tapi setidaknya yang di bawah punya akses yang layak. Iya gitu. Jadi gak apa-apa ada orang kayak Jeff Bezos kayak gitu-gitu. Asal yang orang-orang di bawahnya hidupnya layak juga. Minimal aja. Minimal. Cukup dan layak deh. Iya. Sehat. Anggap aja kalaupun dia males gitu. Terus dia wah pokoknya jelek lah ya hidupnya, mabok dan lain sebagainya. Setidaknya dia berhak untuk hidup gitu. Ya of course asal jangan merugikan orang lain ya. Maksudnya layak kan berhak tuh. Betul layak. Jadi kayak makanannya sehat. Bener sih. Kalau sehat mungkin enggak deh. Makanannya ada aja gitu. Mungkin kalau sehat. Enggak sih bro, gue tetep pro makanan sehat lah gila. Makanan kalau ada mah ada anjir. Ikan asin gitu-gitu kan. Iya tapi maksud gue terlalu muluk-muluk. Kalau misalnya di zaman sekarang kita pengen segera gitu. Semua orang harus dapat makanan sehat. Ya idealnya kan kayak gitu tapi brody. Idealnya memang seperti itu. Kalau bilang muluk-muluk kan karena struktural. Butuh bertahun-tahun. Tapi gue revisi pernyataan gue tadi. Apa? Jadi makanan gak perlu sehat. Yang penting ada lah at least. Kan sekarang bahkan ada juga yang gak bisa makan bro. Iya betul. Bener sih harusnya. Yaudah misalkan ini deh. Kita kan tadi kan bahas soal kaya miskin. Ya ini sebelum ke solusi deh. Ini kita bahas yang poin terakhir dulu sebenarnya. Jadi poin terakhir cuman kayaknya nyambung. Oke. Gue pengen bahas soal tolok ukur brody. Tolok ukur bisa hidup di zaman sekarang. Let's say kalau misalkan tadi kita bahas kayak harus kayak apa sih gitu. Terus kalau misalkan memang di bawah, let's say lu sederhana atau miskin, batasnya apa sih biar lu bisa dapat penghidupan yang layak gitu. Apakah kita back to the curriculum kah atau memang ada hal lain gitu? Lu dulu deh baru. Kita bahas fenomena ini dulu kali ya. Kan tadi kita ngomongin soal kapitalisme gitu sebagai salah satu penyebab kesenjangan. Dan salah satu lagi yang bikin sebel dari kapitalisme adalah
kan bukan hanya menjebak orang miskin di tempat tertentu. Tapi juga orang kayanya juga jadi serakah. Betul. Kayak udah punya banyak, tapi masih mau lagi banyak. Nah di sini kan berarti yang kurang dari orang kaya juga adalah kecukupannya. Gitu. Jadi si orang kaya juga akan selalu stres gitu. Gimana gue mempertahankan kapital? Tapi apa perlu dia mempertahankan kapital sebesar itu kan nggak perlu sebenarnya. Nah itu kan yang bikin sebel. Dan kalau misalnya serakah kan jadi ngerusak lingkungan seringkali. Iya, salah satunya. Nggak sering lah, mungkin dalam banyak kasus jadi mengeruk tanah yang seharusnya tidak dikeruk, mengambil hak milik yang tidak seharusnya diambil. Betul. Dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah tapi kenapa harus repot-repot gitu? Apa sih yang lu mau? Jadi orang kaya pun mesti evaluasi dengan sistem kapitalisme ini. Karena itu menjadikan mereka serakah dan menjadikan mereka gak jelas gitu hidupnya mau ngapain emang gitu sih. Tapi kalau dipikir secara radikal lagi kenapa ya kayak gitu ya? Kalau misalkan dia ngerasa harusnya dia udah cukup nih bro, kita tahu dia udah cukup. Tapi kenapa ya dia harus terus-terusan serakah mengakumulasi? Apa memang dia, apa kita mau sebut human nature lagi? Ya itu klise juga. Berarti kan tolak ukur kebahagiaan menurut dia adalah uang gak sih? Atau tolak ukur meaning dalam hidup tuh uang sebanyak-banyaknya, padahal enggak kan? Harusnya enggak sih. Iya kan? Tapi kita nggak tahu sih ya. Mungkin ada yang memang mau ngambil uang sebanyak itu, pengen bikin impact yang lebih besar kan ada juga. Ada juga memang. Ada juga memang. Cuman yang gue lihat kasusnya sekarang, orang yang ingin mengakumulasi terus biasanya kan merugikan orang lain. Iya, cenderung merugikan orang lain. Meskipun kalau konflik mah pasti ada lah gitu. Atau kalau sisi gelap dari seorang filantropis mungkin pasti ada gitu ya. Tapi yang mungkin ingin gue sedikit kritik dari perilaku itu adalah terus emang makna hidup apa buat lu gitu. Kan lu udah punya uang. Kenapa lu gak bagiin misalnya gitu. Gak usah bagiin deh. Anggap aja kayak mungkin gue cukup respect dengan Ray Dalio gitu. Karena itu bacaan yang kita baca. Si Ray Dalio aja kan sekarang ngasih rahasia-rahasia dia kan di buku itu untuk jadi kaya, dan dia juga ngasih tahu idealisme dia pengen hidup lebih equal meskipun dia kapitalis gitu. Atau Rockefeller deh yang mungkin banyak dosanya tapi akhirnya kan dia mendonasikan banyak buat bikin perpus. Itu menarik gitu sih. Menurut gua banyak orang kaya yang seharusnya mungkin bisa lebih cepat untuk ke fase itu. Jadi dosa yang dilakukan saat mengakumulasi kekayaan bisa lebih dikurangin gitu. Kalau gue tolak ukurnya mungkin kalau dia melakukan itu untuk melakukan impact yang lebih besar gitu. Kadang ironis juga sih, dia harus mengorbankan banyak hal buat membuat impact. Cuman kalau menurut gue kalau misalkan impactnya besar gak masalah sih. Cuman jelas aja gitu impactnya buat apa. Mungkin dan bukan dia doang. Kayak Elon gak sih ya, si Elon Musk. Ya gue mau bilang dia sebentar tadi, mau bilang Elon sih. Meskipun jadi perdebatan juga ya gak sih? Ya, karena perdebatannya adalah gimana lu ngukur impactnya nih. Iya kan? Makanya yang diperdebatkan sama SJW ini kan, mobil listrik emang ngaruh ke emisi gitu. Toh listriknya dari batu bara. Ya bener juga sih. Banyak pro kontranya sih. Belum lagi baterai nikel gitu kan. Ya tapi setidaknya dari secara kasat mata mungkin lebih baik daripada yang kaya for the sake of kaya ya gak sih? Ada emang ya? Kan ada yang kayak gitu. Gak gue bercanda. Banyak kan. Gue mancing doang. Iya. Oke, ya, kalau jadi balik lagi ke tolak ukur ya berarti. Ya kalau tolak ukurnya. Berarti kalau lu tadi argumennya harusnya mereka tahu kapan stop dan kapan bisa. Ya, jadi bukan hanya bare minimum tapi juga batas atasnya. Batas atasnya menurut gua orang perlu itu sih. Kenapa? Karena tahu kapan harus stop gitu. Kapitalisme ini sangat semantep itu sampai dia bukan hanya memperbudak yang di bawah, tapi yang di atas juga, dan jadi sedih gitu loh hidupnya. Lebih sedih yang di atas gak sih? Iya. Ya of course yang di bawah sedih. Maksud gue tapi ironis gitu loh. Yang di atas tuh kayak lu udah punya duit, tapi lu nyari duit lagi entah karena apa gitu. Kayak quarter life crisis terus-terusan aja. Dan hidup lu habis buat yang kayak gitu. Karena gue jadi mikir panjang cuy. Gue lagi berempati jadi orang yang seperti itu gitu loh. Kalau misalkan gue terus-terusan mengakumulasikan gitu ya. Mungkin gak kalau gue berpikir gue pengen bisa menurunkan ke keturunan gue jauh ke bawah gitu. Kayak bikin kerajaan. Iya bisa aja. Kan itu power ya. Power dan tentang lain-lain. Power. Tapi of course too much power kan biasanya corrupt. Iya betul. Kan? Makanya itu juga. Tapi yang make sense buat gue sih, yang memang kesannya positif juga mungkin tadi yang soal impact tadi sih. Mungkin kalau gue seperti itu, kenapa gue mengakumulasikan terus? Mungkin gue punya impact yang lebih besar buat dunia. Bagus sih kalau lu Marcus Aurelius ya. Kayak lu Kaisar Roma, terus kayak lu punya power besar, terus lu bisa jadi kaisar yang paling oke gitu. Itu
bagus lah, Julius Caesar, Marcus Aurelius. Betul. Siapa lagi ya di zaman sekarang? Gua nggak bisa nyebut deh zaman sekarang. Mungkin zaman dulu Marcus Aurelius kayaknya. Mungkin para nabi, para pemimpin agama tuh kayak kan power mereka gede, kekayaan juga gede. Kalau sekarang siapa? Dinyinyirin bro, bukan gak ada. Iya ya. Tapi kayaknya nyinyir juga yang mendemokratisasi gak sih? Maksudnya democratizing power gitu. Iya harusnya. Ya kan. Meskipun gue tidak setuju itu, tapi kayaknya dampak positifnya di sana. Jadi orang lebih equal zaman sekarang. Meskipun caranya menurut gue nyinyir, aduh, nggak banget. Menurut gue nggak banget sih. Meskipun kita juga nyinyir di sini lagi. Apalagi kalau faktornya, kalau tolak ukurnya ada nggak? Kalau dari gue cukup sih. Tolak ukurnya ada nggak dari lo yang kaya? Yang kaya harus tahu kapan lo harus berhenti tadi. Kalau lo sendiri gimana deh? Kalau lo pribadi? Bukan kapan harus berhenti, lebih ke lo tahu lo cukup gitu. Lebih ke ngejar mau ngejar apa gitu. Jadi pertanyaan itu yang diperjelas. Jadi start with why. Iya, nggak usah. Maksudnya kalau ngejar kaya demi makin kaya gitu, demi personal gain tuh aneh. Nggak banget gitu. Nggak make sense ya, aneh. Bukan aneh, nggak banget aja menurut. Nggak banget, oke. Kalau dibilang aneh sih enggak, karena kan kayak semua orang ya pengen power dong. Iya. Tapi nggak banget aja gitu, kayak ngapain? Pengen apa? Menguasai dunia. Terus buat apa gitu? Berarti harus selalu ngeritik Shelby dong kalau kayak gitu. Iya dong. Iya, benar. Kan dia juga parah sih depresi dia. Iya, fuck gitu lah Shelby lah. PTSD sampai mengorbankan idealismenya dia juga kan. Salaman nama fasis. Betul. Tapi kan dia bikin panti juga sih. Tapi buat pencitraan. Iya. Iya, anjir Shelby. Iya kan, dia yang sedih tuh ketika dia mengorbankan idealismenya kan. Salaman nama fasis dan berhubungan seks dengan istrinya juga gak sih? Itu yang itu fuck up banget gak sih? Kayak hidup tuh udah gak ada boundaries. Kayak binatang gitu. Iya, kayak semuanya dicaplok gitu ya, walaupun anetik binatang, ya. Iya. Menarik sih. Karena pasti ada yang setuju dengan kita bahas moral gitu. Open relationship kayak bahas moral bener. Bahas moral sih. Bahas moral. Cuman kan kalau Shelby kan politis banget bro. Dia kan melakukan itu kan demi alasannya kan ya? Politis, kekuasaan dan uang gitu loh. Oh iya benar, dan dia selalu bilang kan ke ada Shelby bahwa gue bakal berhenti kok. Iya benar. Tapi dia terjebak, dia kejebak kapitalis sih. Iya. Kapitalisme. Bahkan dia kan masuk ke partai kiri kan caranya kan juga begitu, ngajak makan si siapa tuh? Ingat nggak yang dia ngajak minum si cewek partai komunis ya? Iya itu kan unethical juga menurut gue anjir. Ya politikus banget sih. Iya demi kekuasaan, padahal dia sudah cukup. Bahkan dia sudah ratusan kali lipat lebih kaya daripada. Iya benar. Pas dia masih gypsy yang mabuk di kamar pakai batangan gitu. Yang bawa ini tinggalnya kan di lumpur-lumpur kuda karavan ya. Itu. Iya. Oh dan dia kehilangan segalanya juga. Betul. Demi harta ambisinya. dan tahta. Kehilangan anak, kehilangan istri dan gangguan mental. Fuck up banget ya, itu yang bener sih, itu gambaran fuck up dari kapitalis ya. Iya mungkin kelihatan ya, mungkin efek lu jadi orang yang ambisius tinggi yang mungkin gak tahu batasan ya bakal kayak Shelby. Kalau kita nyambungin tadi soal gak tahu batasan dan lain-lain, mungkin contoh potensi Shelby tadi sih, si Thomas. Kayak selain itu apa lagi berarti? Selain tolak ukurnya cukup, udah itu aja berarti. Tahu ketika dia cukup. Tadi bukan masalah tahu karena dia cukup bro. Yang start with why itu. Oke. Yang lebih ke lo ngapain tujuannya ini? Ya tahu tujuan. Kalau masalah akumulasi kekayaan kayaknya gue nggak mau ngejudge deh. Mungkin kalau gue ditempatin di posisi yang sama pun kayaknya gue bakal accumulating gitu. Dan itu cara pragmatisnya kan. Tapi kayak buat apa itu kali. Buat apanya mungkin bisa lebih clear. Kalau gue argumentasinya adalah tolak ukurnya lu mencapai kebahagiaan, bisa nggak bro? Kayak misalnya ya sampai lu sebahagia itu walaupun lu nggak sekaya itu ya udah tetap cukup gitu. Bisa gak sih? Bisa. Oh, iya gue setuju. Jadi kayak lebih baik lo definisikan aja dulu. Misalnya lo bahagia dengan 20M. Ya udah stick dengan 20M. Enggak harus 20M. Misalkan dengan 5M misalnya. Atau berapa. Yang mungkin nominalnya gak sebanyak jenis lain. Cuman lo bahagia gitu. Dan cukup. Iya. Itu kan enjoy bro. Tinggal ngeteh ngopi wae tiap hari. Iya. Bahkan 5M aja udah bisa. Tadi kan 10M 20 juta. Berarti 5M aja. Depositnya. Sorry 10M kan 200 juta. 200 juta. Kalau 5M berarti 100 juta. 100 jutaan ya. Itu bahkan deposito ya. Kita gak ngomongin reksadana atau saham. Lain. Kalau jago ngesaham mungkin udah tinggal kayak Warren Buffett tuh.
Ya udah, kerjaannya gitu doang. Oke, sekarang kita bahas yang satu lagi. Berarti yang kaya udah kan tadi kan? Yang miskin berarti. Iya, maksudnya bayar minumnya biar lu bisa layak lah hidup gimana gitu. Ini mungkin banyak banget faktornya. Ini mah kurikulum sih kalau gua jawabannya ya. Minimal level 2. Udah gitu, simple. Level 2. Yang minimal berarti punya dana darurat, proteksi, knowledge dan lain-lain. Biar bisa aktif di level atas. Enggak sih, kalau dia mau di level 2 doang ya enggak masalah. Kalau dia terbatas buat level 3 4 enggak masalah menurut lu? Oh, enggak terbatas, cuman kalau memilih untuk stay di level 2 ya udah. Dan hidup tuh sesimpel itu kan? Iya sih harusnya. Ya kan, kayak sesimpel lu kalau mau mensimpelkan segala sesuatu, kalau mau simplifikasi hidup nyaman, itu kan tinggal basic relationship oke dan lain sebagainya. Iya. Level 1 punya cash flow, sama yang kedua bikin dana darurat buat resiko, punya asuransi, udah ada BPJS kita, tambah sehat, udah cukup. Tapi minimal level 3 dapat lah, dia punya karir buat muterin cash flow-nya. Enggak sih menurut gua, level 2 aja udah layak banget. Oh oke. Kan tadi tolak ukur hidup layak kan untuk orang miskin. Bener. Layak tuh udah segitu. Tapi income-nya dari mana bro? Income-nya apa? Income-nya buat perputaran cash flow-nya dari mana? Kerja dong. Kerja di level 3 kan harusnya. Hah? Kerja kan level 3. Level 1 cash flow. Kerja apapun. Oh. Gak perlu sesuai passion. Kalau level 3 tuh yang udah meaningful gitu ya. Kalau level 3 udah personal growth, karirnya udah sesuai passion gitu. Jadi cleaning service aja juga gak masalah. Yang penting tadi jadi barista gitu kan. Layak tadi ya. Pekerjaan-pekerjaan yang mudah ditergantikan kan kayak barista gitu-gitu. Itu juga gak masalah sih. Cleaning service, ojol. Barista duitnya gede bro. Ya tergantung barista mana. Tapi Starbucks aja UMR. Iyalah cukup lah. Cukup dong. Enggak, temen gue di Starbucks Jakarta gede duitnya, bisa sama kayak aing, tapi udah stuck di situ doang, nggak bisa ngambil job lain. Iya, Jakarta tapi sih, ya kan? Iya benar. Oh, tinggal di mana juga ngaruh ya. Iya. Minimal UMR daerah lu lah. Tapi kalau di Jakarta 5 juta, 6 juta udah nggak kerasa nggak sih? Iya, kalau lu ngekos dan lain-lain. Kalau di rumah mah kayak gue cukup dulu mah. Kalau di Bandung mah enak. Iya benar. Sama aja. Bedanya apaan? Makanannya lebih enak, dingin. Gak stres. Ya coba soal lebih mahal sama aja. Lebih mahal murah sama aja. Beda ya harganya. Di Bandung sama Jakarta. Iya. Beda sih, warteg 11.000 dapat. Iya udah dapat tempe, telur. Coba baik lagi berarti tadi di level 2 aman. Dan mungkin tambahan gue punya penghidupan yang layak sih bro. Dan ini mungkin jadi kita bahas solusinya ya tadi. Ya. Sekarang kita masuk solusi. Pertama soal pragmatis dulu. Jelas di level di kurikulum ya berarti ya kalau soal pragmatis ya. Tapi ini lagi-lagi menurut gue bukan kontradiktif tapi kayak ironis dan kadang paradoks bro. Kayak gimana ya? Karena tadi kita udah bahas hal struktural gitu ya. Ini gue jadi mendebat kurikulum kita sendiri, nggak apa-apa lah ya. Bukan mendebat tapi kayak gue pengen ngasih tahu kalau ternyata faktor struktural tuh penting juga. Tapi kita bisa ngasih solusi juga gitu. Nah tapi yang di pragmatis kayak gimana? Ya jelas lah kurikulum tadi ya. Ya jelas kurikulum. Dan itu bisa banget di-achieve selama lu hidup di negara bebas ya. Seperti Indonesia. Naval tuh miskin gak sih? Naval tuh miskin gak sih? Naval? Kaya lah. Enggak dulu anjir. Oh dulu miskin. Beneran miskin? Miskin kan dia tinggal di Brooklyn gitu. Suburbannya ini New York. Kadang gue gak percaya gitu sih. Sometimes tapi ya udahlah. Tapi kalau menurut tuh semua orang harusnya bisa ya achieve di bisa. Ray Dalio aja middle class dulunya. Di bukunya dia ceritain. Hairul Tanjung anak singkong kan gitu. Bisa kok. Self made tuh bisa. 60% dari bilioner atau milioner tuh self made. 40%-nya memang dari kekayaan sebelumnya ya. Dan itu banyak 40% tuh. Belum lagi yang tidak tercatat di Forbes kayak gitu-gitu. Yang udah tahu. Boleh gak sih gue mendebat gitu sih bro kayak seluk-beluk uang. Boleh gak sih gue kayak mendebat kayak tadi lu bilang self made. Tapi kayak ada semacam akses yang mungkin hoki kan tadi, faktor ketiga hoki. Oh iya luck tadi ya. Iya dan itu kayaknya gak semua orang tahu gitu. Gak semua orang dapet gak sih hoki. Dan tahu juga bro. Maksud gue gini loh. Kayak tadi lu bilang Ray Dalio oke middle class. Terus Naval dari orang yang miskin. Tanjung dari orang yang miskin juga. Tapi emang kita tahu detail hidupnya. Dia ketemu siapa. Terus dia diakses siapa. Itu dia hokinya kan. Lucknya di situ kan maksud gue. Hoki dan kebetulan dia siap dengan itu kan. Iya benar. Dan kebetulan dia punya genetik juga. Yang tadi kalau ngomongin genetik tuh kepribadian yang oke juga. Iya benar. Diajarin oleh ibunya gimana tuh. Iya benar. Kalau ibunya toksik mungkin Hairul Tanjung gak kayak sekarang. Cuman kena singkong anjir. Kayak kan dulu tukang fotokopi tuh Hairul. Wah daripada lu tukang fotokopi mendingan lu ini. Mungkin dia bakal bete kali. Gak jadi tuh jadi sekarang. Mungkin jadi dokter gigi aja.
Kurikulum ya, kenapa semua orang bisa mencapai? Karena ya level 1 gampang. Nggak gampang, simple lah. Basic relationship. Minimal lu tidak masuk ke pertengkaran dimanapun. Termasuk keluarga tadi. Ya, terutama di keluarga dan sahabat dan pertemanan dan romance. Minimal nggak toksik. Kalau toksik jauhin. Gampang kan? Gitu. Nggak segampang itu sih, tapi simple lah. Yang kedua, finance, cash flow. Ya kan? Level 1. Ya minimal lu kerja jadi apa kek? Gizi di mana sih? Level 1 bukan? Level 2. Oh 2. Okay. Terus? Karena nggak perlu gizi level 1. Yang penting kan hidup aja gitu. Iya. Terus manner, etik sama manner. Minimal lu tahu lah pakai baju yang tepat di saat yang tepat. Seminimal mungkin itu. Cara salam itu jangan sampai fuck up. Kayak misalnya di lingkungan mana gitu terus lu ngapain gitu. Kayak di pesantren lu. Yo Ustadz gitu kan. Jangan kayak gitulah. Kocak lo. Iya, jangan kayak gitulah. Meskipun ini negara bebas ya. Ya minimal itu bisa dicapai semua orang kan. Hampir semua orang. Kalau punya mental illness ya berarti kumpulin duit dari kerjaan buat ke counseling. Baru level 2 ya tinggal nabung kan. Nabung 20% dari gaji aja. Selama setahun udah tuh nyampe kan dana darurat. Udah lu bisa hidup dengan layak. Kalau mau naik lagi ya level 3 lu bisa punya karir yang milih karir atau milih mental health atau milih apapun ya bebas lah. Gitu kan, tapi mostly emang anak-anak Gen Z yang pinter tuh pilihnya karir. Kenapa? Karena karir bisa ngasilin duit lebih banyak dan abis itu ke personal finance. Gara-gara duit bisa diputer-puter lewat investasi kan. Jadinya bisa punya modal bisnis. Gitu. Habis punya modal bisnis ya sudah ngambil resiko. Semoga resikonya berhasil dan semoga juga foundernya baik kan teman-teman lu. Kalau udah nyampe level 3 ya lu bisa nyampe level 4 gitu. Di level 4 ya tinggal belajar saham dan keuangan-keuangan lainnya. Kalau udah itu tinggal teaching other. Sebenarnya simple kan gitu kurikulumnya itu. Enggak juga. Simple cuman kan prosesnya panjang gitu loh. Tadi sebenarnya gue mau nanya tadi sebenarnya. Itu kurikulum memang didesain buat lifelong gitu ya. Bahkan lo di umur 30-an atau umur 40-an kalau memang ngerasa harus start lagi di awal, enggak apa-apa belajar dari awal. Iya, enggak apa-apa. Malah kalau ke skip malah disaranin belajar dari awal kan. Oh iya, oke. Emang lifelong dan kan ada banyak jalan tadi gue bilang di awal ya. Kita balik lagi ke Mark Zuckerberg kaya di umur 20. Tapi ada ini cleaning service kaya di umur 60. Yep. Dengan punya jutaan dolar. Kan ada cara cepet, ada cara lambat. Slow, ya lambat. Cara lambat tentu lebih mudah, tapi lama. Resikonya juga rendah. Cara cepet resikonya tinggi. Iya, lebih puyeng di masa muda, tapi ketika udah kaya lebih enak. Iya benar. Gitu. Dan ya dua-duanya gak salah kan harusnya? Tidak dong, sama sekali tidak salah. Tapi menurut Gen Z mungkin gak? Kayak di 60 tuh. Iya, menurut Gen Z mungkin tidak ideal. Dan menurut gue juga tidak ideal. Makanya bikin bisnis lah. Jangan takut ambil resiko. Apalagi kalau lu middle class. Iya harusnya. Gitu. Iya middle class tuh gini lah ciri-cirinya orang tua lu kerja. Punya tabungan, bisa pensiun gitu ya. Terus lu umur 20-an nih, ini ciri-ciri middle class Gen Z. Dan kalau lu gak kerja, lu bisa tinggal di rumah orang tua lu dengan nyaman. Iya. Gitu. Aing banget lah itulah. Simple itu semua. Kalau fuck up tinggal balik. Iya, gue juga gitu. Kalau fuck up ya gue tinggal balik aja. Bikin pisang hijau dulu ya. Pisang hijau. Bikin pisang hijau. Itu sebenarnya malah ide pensiun gue sih. Bukan ide gagal. Dulu kagak bro, dulu lu bilang kayak gitu. Kalau ide gagal... Ide pensiun itu. Kalau gagal apa dulu? Ngapain? Kalau gagal gue kayaknya gak pernah cerita. Tapi ya kalau gagal gue bikin 1% lagi dong. Oh enggak, dulu gue ngobrol sama John gitu. Anjing kalau gagal bikin es pisang hijau ya lah. Oh iya itu. Itu kalau pasrah kali ya. Nerimo ya. Itu kalau nerimonya. Lucu. Tapi bener karena gue suka pisang hijau sih. Oke. Ada lagi tadi soal middle class. Berarti ya, harusnya bisa. Itu privilege juga sih menurut gue ya. Privilege banget bro. Ciri-ciri tadi tuh susah. Kayak orang tua masih kerja. Kan ada yang masih kerja tapi minta. Iya. Gitu kan. Ada yang masih kerja banyak utang. KPR masih 10 tahun lagi misalnya. Terus ketika tinggal di rumah. Mental health kita yang tidak terjaga gitu. Dibacotin. Ngapain belum kerja. Iya. Ya itu kalau seperti itu maka memang resiko-resiko itunya harus dikurangin dulu. Kayak misalnya mungkin harus baikan dulu sama keluarga,
biar bisa ngambil resikonya lebih enak. Atau kalau keluarga memang butuh bantuan berarti mungkin nabung dulu dana darurat buat keluarga, jadi kayak bisa ngambil resiko setahun. Kayak kalau lu harus membiayai adik lu misalnya 1 juta nih. Contohnya ya per bulan buat misalnya jajan dia di kampus karena orang tua cuma bisa membiayai dia 1 juta. Ibaratnya buat kosan doang sama bayar kuliah. Kan 1 jutanya buat makan. Ya berarti kita sebagai kakak harus ngumpulin 12 juta. Ya kan? 12 juta itu ya buat dia setahun, tapi setahun itu kita ngambil resiko. Oh gitu. iya. Ngambil resiko supaya apa? Supaya kita bisa naik level ke level 4. Jadi punya kapital nanti. Tapi disclaimer juga ya bro. Maksud gue tuh mengambil resiko juga butuh pertimbangan banyak gitu loh. Kayak kita kesannya mengkerdilkan mengambil resiko dan itu hal yang mudah. Itu kan butuh persiapan juga tadi, nggak cuma finansial juga. Mudah untuk middle class. Dan middle class tadi jarang kan yang kayak gitu. Maksudnya bukan mudah untuk ininya, tapi kayak banyak persiapan kan tadi soal mental juga lo sudah siap kalau ngambil resiko. Terus lu harus bisa tahu strategi kayak gimana. Strateginya takutnya juga. Tuh orang mikir ya udahlah gue kayak gini, gue ambil resiko aja lah, gue gembel, gue bangun apa. Tapi kalau gue cenderung nggak apa-apa sih. Kalau lu nggak punya passion, lu belum tahu passion, tujuan dan lain-lain kan fuck up juga bro. Harusnya. Betul, tapi setidaknya dilakukan ketika masih muda. Daripada ya meskipun ini jadi benar salah ya. Daripada hidup gini aja terus ngeluh gitu. Terus nanti di umur 30 lu ngambil resiko. Nggak bisa dibilang telat sih. Tapi mungkin jadi lebih besar resikonya. Tanggungannya. Iya benar. Tapi gue menolak hal tersebut kalau nggak ada persiapan bro. Maksud gue kalau misalkan lo ambil resiko buat gambling, seenggaknya lo tahu strateginya. Lo ngukur juga, bukan kayak yaudah gue gambling di sini grinding cuman nggak ada pengukurannya. Bahkan menurut gue ya, kalaupun nanti gue grinding lagi, gue harus tahu kapan gue harus berhenti juga gitu loh. Iya. Kayaknya udah deh. Coba gue ngambil lagi, nyari ide lagi dan lain-lain. Gitu. Gue pasti kayak gitu. Iya, tapi kalau itu kan masalah faktor lain. Tapi kalau misalnya disuruh milih, apakah lebih baik ngambil risiko di umur 20 atau 30? Ya mending ngambil lah. Kalau middle class 20 gitu. Gitu sih. Kalau middle class ya gampang, tapi kalau lower class atau ya punya tanggungan, hitung rasionya. Harus nabung dulu. Iya, dihitung rasio dan lain-lain ya. Berarti udah yang pragmatis ya harusnya. Udahlah. Cukup. Udah sih. Dan ini disclaimer juga ya, gak ada salah dengan cara lo menjalani hidup ya. Cuman of course paling cepet ya bisnis. Kalau mau cepet banget. Tapi kalau mau biasa aja ya berbisnisnya di umur 30-40 kan. Kalau mau lambat ya kerja aja terus santuy juga gak apa-apa. Tapi kayaknya umur 60. Tapi kalau dibahas soal bisnis, bisa gak gue bilang kalau lu gak punya bisnis gak apa-apa, cuman lu punya aset gitu, kayak misalnya lu punya kekayaan intelektual gitu, lu punya karya dan lain-lain. Itu juga bisnis kan? Basically bisnis juga sih. Iya. Cuma takutnya orang tuh mikir bisnis kayak jualan. Oh iya gitu, dagang. Enggak juga. Intellectual property, bahkan sekarang video YouTube aja. Nah itu kayak gitu-gitu kan. Ya takutnya bisnis pikirnya kayak cuma jualan doang, transaksional gitu. Nah sekarang yang struktural solusinya bro. Struktural. Tadi kita menganggap hal itu adalah faktor eksternal, bahkan kadang-kadang memang dibuat untuk menguntungkan. Pasti bisa kan kita menguntungkan sebuah pihak dan lain-lain, atau memang itu jadi hal yang mengakar di sosial. Iya. Kalau gue menurut gue solusi penetrasinya yang paling mudah minimal knowledge kalau gue. Jadi kalau di data di riset gue banyak orang yang masuk ke dalam kesenjangan tadi, dia nggak tahu itu adalah faktor struktural. Oke. Jadi kalau menurut gue yang pertama yang bisa dilakukan minimal dia tahu deh. Minimal dia tahu bahwa penyebab ini salah satunya adalah kapitalisme dan lain sebagainya, dan keluarganya mengakar, dan lain sebagainya. Minimal dia tahu dulu, minimal dia aware gitu. Penyebabnya dulu. Caranya gimana biar dia aware? Biar orang-orang yang unprivileged ini aware? Harus dari penetrasi luar juga sih harusnya. Kayak mungkin media. Mungkin sekarang kita ngebantu gak sih? Bisa ngebantu sih. Iya kan? Mungkin yang kayak sini. Kayak mungkin mengkonsumsi dan lain-lain. Tapi kalau belum ada yang punya akses sama sekali, bahkan internet gak punya, gadget gak punya. Motivasi gak punya. Udah ada gadget tapi buat main game. Which gak salah tapi... Iya. Itu gak bisa sih, harus dari faktor movement sih, entah pemerintah atau swasta bro. Susah soalnya. Iya, tapi mungkin dengan kita melakukan ini dan yang nonton meski sedikit misalnya, mungkin yang nonton bisa mengajak yang temannya yang itu bener-bener unprivileged. Lu ajak lah temen-temen lu lah, minimal lu suruh tonton lah gitu. Minimal dia aware sih. Kalau idealis banget mungkin bisa pakai by data. Tapi ujung-ujungnya jadi produk hukum lagi dan public policy lagi gitu. Kalau AI misalnya,
Cyberpunk. Iya. Yang solusi yang kedua sih, tadi kan yang pertama knowledge ya, dan itu bisa dari swasta atau dari pemerintah. Gue juga sejujurnya bingung sih kenapa personal finance itu nggak diajarin. Gue nggak tahu kenapa ya. Di sekolah maksudnya. Kenapa ya? Kayak sesimpel pajak gitu. Meskipun pajak mungkin ada. Lu ngerasa belajar, lu IPS atau IPA? Gue IPA. Oh, lu belajar pajak nggak? Ngerasa nggak? Enggak. Gue IPS, gue nggak merhatiin sih dulu pas SMA. Lu pernah ini gak sih bro? Pernah sampai tahap kayak radikal banget, bahkan konspiratif gitu. Kayak lu tuh bahkan mengkritik pendidikan tuh memang kenapa menutupi hal itu tuh karena memang ada semacam iya, ada konspirasi. Ada order gitu. Rothschild gitu ya kan. Ada Rothschild yang memang pengen kaya gitu. Iya, dan jadi, ya sudah ini ya tidak boleh ini. Kamu tidak boleh dapat knowledge finance. Iya, enggak boleh kamu. Lu pada nggak tahu kan di sini sejarah uang kayak gimana? Pasti. Iya. Nah lu kalau lu gimana? Maksudnya lu pernah mikir kayak gitu kan? Atau lu jangan-jangan lu percaya sampai sekarang kayak begitu anjir? Kalau percaya mah enggak. Tapi kalau pikiran ada. Bahkan jadi jokes. Kalau gua kan sering ngejokes ini mah Rothschild. Dan bisa jadi bener kan, masa dunia seperti yang kelihatannya? Masa tidak ada yang ditutup-tutupi? Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak seru aja. Masa yang kita lihat di media benar ada? Iya gak sih? Iya bener, ini gak seru aja. Tapi gue senang minimal yang nonton tahu lah. Oh ternyata ada Rothschild di sana gitu. Walaupun asumtif dan lain-lain. Kayak tadi balik lagi ke personal finance, lu bingung ya? Ya sama sih jawaban gue itu. Iya, kenapa kita nggak belajar itu di sekolah? Gitu. Atau mungkin ini bukannya itu hal paling penting dan bukannya negara juga butuh kita bayar pajak gitu? Kenapa kita baru tahu SPT? Kayak intern 1%, karyawan 1% tuh baru tahu SPT setahun setelah mereka kerja. Iya. Itu kayak konyol gitu menurut gue. Gue juga baru tahu kan, dan lupa. Banyak yang nggak bayar. Iya. Nggak bayar. Karena gue nggak nyampe batas minimum. Bukan kagak bayar, kagak lapor. Kagak lapor, iya benar. Iya. Kalau dibahas lagi mungkin karena kualitasnya aja bro. Mungkin dulu nggak se-aware sekarang. Iya. Kalau secara struktural lagi mungkin karena faktor modern. Terus kayak ada influencer yang kaya dan lain-lain. Terus orang kepo bagaimana sih dia bisa menjadi kaya. Salah satunya dengan manajemen uang. Mungkin pendidikan yang non formal, yang dari media atau mungkin 1% gitu. Mungkin jauh lebih cepat dan jauh lebih adaptif dari yang konvensional. Iya. Kayak gitu. Iya, cuma gue menyayangkan aja sih. Jadi orang-orang kaget aja semua. Tapi ini bro, ini ada gitu. Semacam, ini mungkin bisa jadi rare knowledge ya. Gue gak mau nyebut namanya, karena lu pasti kontra. Tapi argumennya bagus menurut gue. Jadi dia bilang tuh, dia mempertanyakan kenapa personal finance gak diajarin di sekolah dan lain-lain. Kenapa justru ilmu-ilmu eksak kayak matematika dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut dia ada hubungannya bro. Jadi kayak perhitungan di matematika ada hubungannya nanti dengan kepintaran lu dalam mengatur uang gitu. Oh iya, tapi kenapa harus matematika itu kan? Nah, mungkin idealnya seperti itu. Ya meskipun kalau matematika sebenarnya gue penting sih matematika soalnya basic numerical gitu. Itu kan ideal. Kalau kita mendengar argumen itu kayaknya ideal banget. Cuman kita kan nggak merasakan itu di sekolah. Which is ya kita nggak tahu fungsinya belajar matematika apa, belajar fisika apa. Mungkin yang gue kritik itu. Tapi kalau hubungannya antara matematika sama demand ilmu sekarang kayak misalkan logika, analytical thinking, bahkan personal uang, personal finance, itu gue setuju lah. Mungkin ada hubungannya. Cuman kesadarannya itu bro, kayak apa sih hubungannya lu belajar ngitung aljabar, perbandingan, peluang dan lain-lain sama ilmu sekarang kan kita nggak tahu. Iya. Iya kan? Cuman ya itu tidak menjawab pertanyaan kenapa bukan personal finance-nya saja yang diajarkan gitu. Ya karena ada Rothschild. Oh iya benar juga ya. Udah kan mentok, gak bertanya lagi anjir. Elon aja bilang mending bikin roket dibanding merubah sistem pendidikan aja. Oh gitu ya? Iya dia bilang kayak gitu ya? Lebih gampang bikin roket dibanding merubah sistem pendidikan dia bilang. Apalagi berarti soal struktural tadi kalau penetrasi pemerintah, swasta juga. Ya terus pendidikan. Belajar sejarah uang benar. Oh modern monetary theory. Iya, aing belum belajar. Perlu dibahas gak? Pajak perlu gak pajak? Oke, boleh pajak. Iya. Gimana? Jadi untuk ngebahas MMT tadi, modern monetary theory. Iya. Paling salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh negara juga adalah dengan melihat ideologi politiknya sih dan mengubah ideologi politik dan ekonomi gitu. Kayak misalkan kalau negara Skandinavia itu kan pajaknya gede banget. Tinggi. Tapi orang-orangnya cenderung sejahtera. Iya. Ya kan? Cenderung sejahtera karena mereka bisa dengan mudah ke rumah sakit, healthcare dan lain sebagainya, bahkan sampai makan, dan kalau lu nganggur lu bahkan dibayarin untuk hidup gitu. Itu kan.
tapi pajaknya 50%. Yep. Itu 20 sampai 50%. 20% aja pajak Indonesia tuh cuma 5, ya progresif sih memang pajak di Indonesia. Tapi pajak buat mayoritas tuh 5% kan. Itu tuh pajak di luar negeri udah 4 kali lipat. Bahkan 10 kali lipat kan. Sampai 50%. Jadi kayak itu juga bisa dilakukan evaluasi sih. Meskipun ini pro kontra banget. Karena kalau pajaknya gede kan nanti jadi orang pada males. Gitu. Maksudnya pada kayak ngapain gue income tinggi, toh nanti dipajakin. Itu satu. Yang kedua pada males berinovasi juga. Karena kayak ngapain gue berinovasi, nanti juga diambil upeti. Diambil sama negara. Meskipun dipakai buat jalan juga kan, buat jalan, buat apa. Buat akses. Belum lagi kalau di Indonesia ada masalah kepercayaan juga. Kayak pemerintahnya korup dan lain sebagainya. Iya bener, gitu. Trust issue ya. Jadi tapi ini adalah hal yang bisa jadi evaluasi gitu. Kalau kita lihat Mardigu gitu kan, kayak gitu-gitu kan mereka, bahkan Gita Wirjawan gitu, sempet gue denger podcastnya yang kalau jumlah uang beredar itu kan di modern monetary theory, ini tolong koreksi kalau salah karena gue baru baca dikit, kan orang yang percaya MMT itu percaya bahwa uang tuh harus beredar tuh sebanyak-banyaknya. Bukan sebanyak-banyaknya sih, tapi ya banyak lah. Biar nanti orang bisa dapat opportunity semuanya gitu. Tapi ini memang masih diperdebatkan. Ada juga teori, tadi kan social welfare state, terus MMT. Ada juga yang kayak Amerika kan gitu. Yang kayak Amerika tuh ya udah pajaknya dikecilkan banget. Biar bisnis bisa thriving. Tapi kita lihat Amerika sekarang gitu kan. Seperti itu. Swedia, Finlandia dan lain sebagainya, kita lihat seperti itu juga. Jadi kayak is there a perfect system? Belum tentu ya. Nggak tahu juga. Jangan-jangan Sri Mulyani udah pinter banget nih ngatur-ngatur kita kayak gini. Makanya inflasi kita juga kan cenderung rendah dibandingkan lain. Jadi gue masih percaya sama Sri Mulyani sih. Sejauh ini meskipun cenderung kapitalistik ya. Ya mungkin orang Indonesia butuh dicabut subsidinya. Bisa jadi ya. Subsidi BBM gitu-gitu. Biar makin mandiri gitu. Harusnya sih iya. Itu kan ada juga data di sini. Jadi menurut dia harusnya pemerintah juga ada regulasinya. Gak harus semuanya dapat. Betul. Karena make sense sih. Kalau tadi memang secara background keluarga yang memang dari lower class. Gak punya manajemen uang yang baik. Terus tadi juga ada data soal tingkat kelahirannya tinggi. Bakal fuck up juga. Terus dibantu. Kayak pro kontra sih menurut gua. Tapi gini, orang miskin juga kalau dari ini perspektif psikologi ya. Kalau misalnya dikasih duit, ya bisa jadi bakal bikin manja juga, dan itu bener gitu dalam beberapa konteks. Meskipun dalam beberapa konteks, ya gue juga pernah nggak bayar kuliah gitu dulu. Terus gue dibantu dan gue miskin. Tapi itu ngebantu gue untuk waktu itu jadi ya ketua BEM sih di kampus. Jadi kayak kan kontekstual banget gitu. Dan seberapa bantuan yang cukup mungkin perlu ilmu psikologi dan finansial gitu. Tapi negara bisa evaluasi sih ideologi dan sistem ekonomi yang sekarang tuh udah tepat atau belum. Karena di China kan baru itu. Mereka menyebut sekarang itu sosialisme dengan kearifan lokal Cina kalau nggak salah di dokumen mereka. Di mana? Jadi negara China kan itu mereka sekarang tuh kapitalisme ya. Mereka menyebut itu sosialisme dengan kearifan lokal Cina. Gila. Dan cenderung benar sih. Kenapa? Karena ya lu komunis, tapi lu membiarkan ekonomi free market masuk. Tapi secara politik lu mengontrol swasta. Bukan mengontrol swasta. Swasta kan bahkan dibebaskan di beberapa konteks. Tapi lu mengontrol sistem perpolitikan. Jadi kalau ada yang ngelawan dibungkam kayak si Jack Ma gitu-gitu. Itu menarik sih. Nah, tapi itu kan baru ya. Nah, apakah ada gitu sistem baru seperti China yang bisa bikin ekonomi prosper? Kenapa? Karena di China kemiskinan berkurang drastis sejak kapitalisme masuk. Cuman karena mereka otoritarian, bukan negara bebas kan? Oh iya benar. Gak bisa ngomong seenaknya kayak gini, mungkin gitu ya di sana ya, baru tahu gue. Iyalah, Jack Ma hilang bro. Udah ngomong sesuatu tentang pemerintahannya kan hilang 3 minggu gitu. Betul. Terus udah gak pernah ngomong lagi sejak saat itu, gak pernah muncul lagi. Iya gue tahu itu. Iya. Dan gue sebenarnya diskusi ini udah lama dari zaman kuliah. Bahkan SMA. Iya di HI ini udah jadi template lah. Template diskusi hubungan internasional. Kalau move tadi gue pro dataism sih Pan. Kalau solusi. Apa tuh? Tadi balik lagi ke AI. Pengambilan keputusan based on data. Yang bisa masuk dan integrate ke teknologi sih. Jadi kayak mungkin gak miss gitu. Pengambilan keputusan pemerintahnya. Jadi apapun APBN atau alokasi atau bahkan
pengambilan keputusan soal pajak itu based on real data, bukan survei, tapi bener-bener data yang keintegrat ke teknologi gitu. Gue rasa lo setuju juga kan kalau pengambilan keputusan atau policy dari data. Setuju juga, meskipun polemik ya, kayak nanti berarti cincin kita bakal ada datanya, terus kayak sendal kita ada datanya. Jelas lah bro, pasti. Terus baju kita juga ada datanya. Mungkin privacy bakal berkurang, tapi kalau di masa depan kayak misal kita mau makan nih, terus sendok kita bisa nganalisis ada tipes nih di sini. Ya why not? Gue sih mungkin rela sedikit mengorbankan privasi demi itu. Oh iya sih. Kayak kan nanti mungkin sendok bakal bisa nganalisis tuh. Iya. bener. Iya kan maksud lu data-data tuh kayak gitu kan. Data dari sendok, data dari badan lu, gula darah lu berapa. Ini aja itu kayaknya udah advance banget sih. Cuman kayak sesimpel dari HP aja. Ntar kalau semua orang udah main HP, terus tahu apa yang di browsing, tahu purchasing power dan lain-lain, masuk ke pemerintah by data integrate tuh menurutku udah jadi solusi sih. Kalau itu mah sampai sendok bisa ngebaca itu mungkin bakal, cuman itu kayak dalam waktu dekat bro. Oh iya serius lah. Ini aja udah mau hampir ngukur gula darah. Gula darah tuh nanti yang bakal game changing ke apa, memberantas diabetes. Iya sih. Bahkan udah ada, bukan gua nggak bullshit ya, udah ada, udah tinggal ditaruh doang. Cuman masih mahal, 200.000 per minggu gitu. Anjir. Tapi itu murah bro kalau di luar. Iya jelas. 400.000 apa 200.000 gitu untuk ngukur gula darah. Bayangin lu mau diet gitu kan, diet tuh ngaruhnya dari gula darah. Dan itu masuk ke HP lu, bisa lihat. Jadi kontrol ya. Keren masa depan cuy. Tapi ntar ada kesenjangan lagi ya, nggak bisa semua orang mengakses, pasti deh. Gue udah bisa atau dieksploitasi itu. Seperti sekarang data-data kita kan. Ujung-ujungnya cuma orang kaya doang yang bisa mengakses. Ujung-ujungnya data kita sendiri dipakai buat ngiklanin ke kita untuk mengeruk uang kita. Jadi sosmed tuh apa ya? Memang ada manfaatnya tapi berbalik lagi ke kita lagi kan, jadi boros. Terus kita jadi stres. Iya. Ya itu polemik lah yang nanti harusnya ada penyelesaiannya. Oke, terakhir deh. Ya, kita berarti udah kelar bahas solusi. Ini terakhir. Mungkin bisa jadi pertanyaan intermezzo aja, Pan. Menurut lo, harusnya negara atau orang baiknya lebih dulu sejahtera atau beradab? Gua kagak ngerti lagi pertanyaannya. Boleh dipersimpel gak ininya, wordingnya? Iya, kalau negara. Kan tadi kan banyak lah struktural dan lain-lain. Bahkan bahas soal ethics dan lain-lain kan. Terus bahas soal kesejahteraan juga. Nggak cuma negara deh, orang. Kalau secara kurikulum, beradab tuh banyak faktor ya. Let's say dia bisa bikin impact, berbudi pekerti, adil, punya filosofi hidup yang bagus. Kalau sejahtera oke lah soal ekonomi gitu loh. Nah menurut lo, kalau tahap individual, orang harusnya sejahtera dulu atau knowledgeable dulu atau beradab dulu? Nah. Beradab tuh bisa diganti jadi knowledgeable? Iyalah, boleh lah. Oke. Menurut gua sejahtera lebih penting sih. Iya benar. Mendingan orang bodoh tapi bahagia. Bukan bodoh. Orang mungkin ignorant kali ya, tapi bahagia, daripada paham segala sesuatu tapi gak sejahtera. Iya sih. Kalau harus milih ya, cuman kan. Tapi kalau secara timeline mungkin gue ngelihatnya bener sih, gue tujuh. Mungkin orang lebih perlu sejahtera dulu. Maksudnya dapur ngebul dulu, baru diberesin dulu. Baru diberesin soal adabnya, soal filosofi hidupnya, soal mindsetnya. Terus bukan mindset tapi kayak soal mungkin moralnya dan lain-lain. Itu lebih make sense. Tapi bakal jadi perdebatan juga sih, kayak misalnya ngapain lu sejahtera kalau lu nggak knowledgeable atau lu nggak dua-duanya memang harus moral kan. Kalau misalkan premisnya dua-duanya memang harus, dan lebih dulu mana lebih make sense sejahtera dulu sih menurut gue dibanding bikin orang beradab dulu. Jadi nggak apa-apa ya orang legowo gitu dan sebagainya. Iya, nggak bikin apa-apa, males. Yang penting dia sejahtera, yang penting dia tercukupi. Gak masalah sih. Toh hidup juga. Kalau ditanya ngapain sih ada kemajuan teknologi? Nah, itu bakal posting, ntar gue posting di Reels nanti di Sepaling Gen Z. Ya buat kita bahagia kan. Tapi kalau misalnya kita udah pinter terus kita nggak bahagia, terus buat apa? Paling ini solusi terakhir kali ya dari gua. Ngomong-ngomong soal beradab sama tadi ya. Gue kira nggak bakal dibahas, nggak penting gue kira. Ada satu lagi yang dari tadi gue pengen ngomong, yaitu kita harus tahu sejarah sih, sama kita harus aware kan. Jadi ngomongin soal pendidikan tuh bukan, tadi kan cuma diomongin yang butuh dari swasta nih, dari formal nih. Iya. Tapi enggak, kita butuh tahu semuanya menurut gua gitu. Setidaknya di zaman kita sekarang gitu ya. Jadi kalau dibilang beradab atau sejahtera, dua-duanya. Nah cara biar lu beradab adalah lu tahu
sistem ini kenapa muncul, dari mana muncul. Itu lu hidup di sistem apa sekarang? Iya betul. Nah itu memang sudah ada sekarang. Nah itu kebetulan ada, kemarin gue ada websitenya OER Project, OER Project ini dia nyeritain tentang big history, dan itu gue suka karena cukup agnostik dalam pembahasannya. Dan itu mempengaruhi sekarang maksudnya? Iya, jadi di big history itu diceritain tentang manusia tuh dari mana asalnya. Dan ada perspektif Islam, Kristen. Kayak Sapiens gitu mungkin ya? Sedikit. Betul, kayak Sapiens. Ya Ray Dalio juga gitu sih. Gitu, dan kita bisa belajar juga tentang kenapa sih kita hidup di sistem sekarang. Soalnya manusia tuh masanya gitu-gitu terus cuy. Dari dulu sampai sekarang masanya selingkuh lagi. Kecenderungannya berulang. Kok orang goblok ya gitu. Kayak misalnya masalahnya selingkuh lagi, quarter life crisis lagi gitu kan. Apalagi gitu. Ya karena nggak belajar gitu sih. Makanya salah satu solusi yang gue idealkan mungkin belajar dari sejarah. Bukan, tapi lebih ke kayak di Matrix atau di Cyberpunk kan, orang colok flash disk udah tahu tentang sejarah gitu. Itu kan keren ya. Tapi itu mah ini banget bro, gila. Itu advance banget. Ya, itu bisa jadi distopia juga. Yang cuman pragmatis deh bisa dilakukan. Iya. Apa? Nah cuman kan itu cukup utopia atau bahkan distopia lah. Untuk nyolok terus lu tahu segala sejarah ke belakang, bahkan lu tahu lu hidup di sistem apa. Tapi kalau secara pragmatisnya lu bisa ke ya ini, belajar big history tadi. Di apapun deh yang lu suka. Emang gitu. Valid itu maksudnya itu sejarah dunia. Sejarah bukannya dunia tapi juga kemunculan manusia, kemunculan uang. Buku apa itu? OER Project itu kayak apa ya? Sebenarnya lu bisa sign up tuh sebagai teacher sih. Kalau gue ya, gue sign up sebagai teacher terus gue lihat materinya karena hanya di sekolah-sekolah tertentu. Oke. Lu bisa belajar itu sih, dan paling gampang kalau itu kan ribet ya dan butuh motivasi. Mungkin kalau yang low motivation ke crash course aja. Iya. Di crash course tuh kan ada sejarah Roma, sejarah apa. Lu bisa tahu tuh kenapa sekarang demokrasi jadi hidup gitu ya, karena zaman Yunani kan diawali dari Republik si Plato gitu. Terus kenapa kapitalisme sekarang ya si Adam Smith dan Marx. Ada perang dingin juga, itu terlalu jauh. Gue baca kok dari perang dingin dan lain-lain ngaruh. Jadi ekonomi dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita tuh hidup di dunia. Kalau kata Steve Jobs kan kita hidup di dunia di mana itu didesain oleh orang yang mungkin nggak lebih pintar daripada lu gitu. Iya. Kalau kata Steve Jobs kan gitu. Dan gue sepakat sih gitu. Dan akan jadi sangat ignoran kalau buat lu nggak ngelihat sejarah sana gitu sih. Iya. Setuju sih gue. Ya sama aja pentingnya kenapa lu belajar filsafat Yunani bro. Iya itu. Kenapa gue tuh sering banget dimarahin. Kenapa lu lebih belajar filsafat sekarang. Kenapa lu gak belajar dulu dari yang awal. Gitu. Sebenarnya ini jadi kritik kita juga sih. Harusnya kalau kita sering membahas Marxis, kita pun harus disiplin sebenarnya bahas sebelum-sebelumnya. Harus seperti itu. Idealnya seperti itu. Sayangnya kita hidup di dunia kapitalisme. Jadi kan harus relate sama audiens. Iya gak sih? Pengennya mah gitu, pengennya mah bahas filsafat terus tiap hari. Iya. Tapi kalau nggak real sama audiens gak akan nonton, gak ada cuan. Gitu. Paling yang ngobrol di tongkrongan doang kan kita. Iya di tongkrongan doang. Tapi kan sekali harus lah bro. Kalau ada relate sedikit lah. Betul, idealnya memang gitu. Sayangnya ya memang itu dikritik loh kadang-kadang. Hidup di dunia kan butuh uang gitu. Jadi kayak dapur belum ngebul. Kalau misalnya hidup miskin juga ya gimana gak akan bisa beli kamera, gak akan bisa bagus. Ya lagi-lagi kita diperbudak kapitalisme sih. Iya sama, ditipu juga ya. Digocek juga. Bener. Tapi kalau bahas sejarah tadi kan gue pernah cerita juga bro. Kayaknya nggak cuma sejarah yang sifatnya eksternal. Bahkan teman gue kan ada yang mempelajari 5 keturunan di atasnya bro. Oh iya. Buat mencari tahu siapa dia. Tapi ya yang paling pragmatis tadi sih bahas sejarah. Gue percaya juga sih. Iya. Sejarah yang paling umum aja, duit gitu. Sejarah duit lu tahu gitu. Duit itu dari mana? Kenapa seperti ini sekarang? Kenapa duit itu berharga gitu? Itu kan punya mata uang, punya nilai. Iya, kenapa dolar menguasai dunia gitu? Bener. Kenapa bukan rupiah? Terus kalau dia nanya, tapi kan ada yang ini bang sejarah dibelokin bang, digelapin bang gitu. Ya betul. Betul, makanya harus lihat semuanya gitu. Makanya harus lihat semuanya, lu harus lihat dari perspektif Hitler gimana, dari perspektif US gimana. Iya benar. Ya semuanya pasti ada buruknya, lagi-lagi. Intinya netral gitu kan. Yang kanan. Independen mungkin ya. Iya, lu belajar yang pro-nya, belajar yang kontranya juga. Lu punya pendapat, oke lah mau lu kanan, kiri dan lain sebagainya. Tapi
akan lebih bagus kalau belajar semuanya sih. Apakah kita punya waktu? Tidak sih harusnya. Harusnya punya kalau lu jago manajemen waktu. Sayangnya, cuman karena lu budak kapital. Karena kita budak kapital, kita lebih sibuk nyari duit dan di rat race ini nih. Iya. Kita kejebak juga. Kejebak gitu. Tapi harusnya kita punya solusi lah, minimal. Betul, membaca dan lain sebagainya gitu. Iya, minimal time management lah anjir bro, itu yang udah paling simple lah anjing. Lu bisa ngatur waktu, ngatur jam tidur dan lain-lain itu udah. Iya, dan demi kesehatan kita pribadi juga kan. Ini gue cerita dikit ya. Kemarin kan gue nongkrong sama teman gue yang musisi. Dia tiba-tiba curhat sama gue nih. Yuk anjir gue kangen banget punya banyak waktu anjing gitu. Bisa bikin musik dan lain-lain. Terus gue kayak rupanya dia musisi. Iya, cuman kan dia harus kerja juga. Kayak sama kayak lu tadi ngomong. Berarti bukan musisi. Musisi juga. Musisi part time berarti ya. Enggak, dia musisi. Cuman di agensi teman gue aja yang keren di Jakarta dicengin bro. Dia ada musisi. Ya ditanya di gitaris band terkenal yang mungkin kalau gue sebut lo tahu masih kerja bro, kan menandakan kalau itu kan nggak cukup gitu. Iya. Ya balik lagi ke tadi, dapur harus ngebul ya kan. Nah terus jadi bilang kayak gitu anjing, gue kangen punya banyak waktu anjir gitu. Iya, terus dan itu ada hal paling berharga kayaknya, lebih berharga daripada uang gak sih waktu? Betul, punya banyak waktu buat bikin musiknya gitu. Terus kayak ya udah welcome to the jungle, inilah ya welcome to capitalism. Ya itu minusnya lah. Plusnya kita bisa ngomong kan ini negara bebas juga, negara demokrasi. Alhamdulillahnya itulah. Jadi nerimo lagi gue ya. Nerimo sistem. Ya. Memang enjoy juga sih. Jadi teman-teman kita tadi udah banyak banget ngebahas ya soal kaya dan miskin. Dan pada akhirnya kita sempat ngebahas soal faktor-faktor struktural tadi. Dan hubungannya sama non struktural. Jadi tadi banyak ya, ada yang faktor keluarga, terus punya masalah sama orang tua, tadi nggak punya banyak waktu dan lain-lain. Ya, yang mungkin sebenarnya bisa lo atasi sendiri. Tapi kadang lo butuh bantuan orang lain atau butuh profesional seperti itu. Dan gue saranin tadi bisa masuk ke gue saranin lo bisa ikut ya webinar kita di 1%.net Life Skills Introduction ya bener ya. Ya yang core-nya ada 3 sih. Yang 3 tadi ya. Apa untuk kehidupan tuh pertama lu tahu apa introduction dari life skills, kurikulum yang kita bahas tadi biar lu tahu framework kehidupan dan bakal jelasin juga. Iya benar. Soal kapitalisme gitu-gitu. Yang kedua personal finance. Personal finance, yang ketiga tadi apa? Karena kita dipenuhi dengan duit hidup. Yang ketiga adalah life planning. Life planning betul. Abis level 2 mau ngapain? Kan itu banyak juga tuh orang yang bingung. Kayak abis gue punya duit ngapain? Apa harus terjebak kapitalisme gitu? Atau harus ngapain? Nah itu di life planning. Itu 3 core webinar yang harus dipelajari kayaknya. Iya. Ada di 1%.net ya. Dan kita juga punya apa konsultasi keuangan ya? Ya kita juga ada konsultasi keuangan. Ini cenderung buat yang ya mungkin gajinya sudah di atas, sudah 2 digit kali ya. Bisa jadi. Harganya mulai dari 800 ribuan ke atas. Standar lah itu. Standar lah ya. Bisa. Gaji di bawah 2 J juga bisa ya. Gaji yang sekarang tambah freelance juga bisa bro. Kalau fuck up banget mah. Ya udah. Tapi emang di khusus itu bahkan bisa manage keuangan bisnis juga bisa. Bisa. Oh ya mungkin levelnya ke sana. Tapi bisnis standar lah maksudnya. Bukan bisnis yang korporasi. Gue pernah kok ngeklik WhatsApp-nya tuh. Ke WhatsApp kan. Kalau bukan sih. Iya. Terus gimana? Mana? Belum masuk. Gue pengen coba doang interface-nya gitu kayak jalannya. Ini kemana nih? Kok nggak landing page ya? Nah pakai Evan. Tapi kan itu nomor yang satu lagi. Bukan nomor. Aduh gue buka dapur private dong. Ya intinya bisa konsultasi keuangan lah di 1% ya. Di 1%.net. Jangan lupa juga follow SP Career Center mungkin ya. Buat belajar soal karir. Terus Live Consultation ID. Jangan lupa follow si paling Gen Z. Iya. Ya, kita sering bahas dan sering banget bikin konten soal kemungkinan isu di masa depan. Buat lo yang nonton, mungkin bisa juga kirim di kolom komen ya. Kita harus bahas apa lagi buat kedepannya supaya lebih seru juga dan ada ruang diskusinya. Oke teman-teman, tetap berkembang dan bertumbuh setidaknya 1% setiap harinya. Gue Yoga dan Evan, kita ketemu di 1% podcast di episode lainnya. Thank you. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%.
Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.